Selamat datang para penonton setia di kanal Cerita Penuh Curhat. Suami koma terbaring selama 6 tahun, tapi setiap malam selalu ada celana dalam asing. Aku curiga, jadi pura-pura pergi dinas keluar kota. Malam hari diam-diam memanjat dan mengintip lewat jendela kamar tidur, lalu terkejut melihat pemandangan di depan mataku. Senja mulai turun, mewarnai langit di balik jendela kaca besar dengan semburat ungu kemerahan, menyinari spray putih bersih dengan sisa-sisa cahaya yang lemah. Aku pelan-pelan meletakkan tas branded di atas sofa, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Meskipun aku tahu orang yang terbaring di tempat tidur itu mungkin tidak bisa mendengar apapun. Sudah 6 tahun, kamar ini selalu tenggelam dalam kesunyian dan bau antiseptik yang menyengat. Bau khas rumah sakit yang kini telah menjadi aroma rumah kami. Aku melangkah mendekati tempat tidur, menatap Hendra, suamiku yang terbaring diam seperti patung lilin yang tampan namun tak bernyawa. Wajahnya masih setampan dulu, mata terpejam rapat, dadanya naik turun lemah mengikuti irama ventilator. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengusap lembut rambut yang terurai di dahinya, hati dipenuhi kesedihan yang sudah tak asing lagi. 6 tahun lalu, kecelakaan mengerikan itu telah merenggut suamiku yang dulu ceria dan berbakat, meninggalkan jasad tak bergerak yang membutuhkan perawatan untuk setiap suapan dan setiap tidurnya. Orang-orang yang melihat selalu memuji aku sebagai istri setia, bahkan menyebutku wanita sabar bagai malaikat karena rela mengorbankan masa muda untuk merawat suami koma. Tapi mereka tidak tahu betapa kesepiannya aku setiap malam menghadapi 4 dinding yang dingin ini. Aku menunduk hendak mencium dahinya seperti kebiasaan setiap pulang kerja, agar dia tahu istrinya sudah pulang. Namun begitu hidungku menyentuh kulit lehernya, aku tiba-tiba terhenti. Tercampur dengan bau alkohol medis dan sabun bayi lembut yang biasa kupakai untuknya, ada aroma asing yang langsung menyerang penciumanku. Itu adalah bau parfum yang menyengat dan menggoda, jenis aroma kayu cendana bercampur mask yang biasa ditemukan di parfum mahal untuk pria, dan yang lebih mengerikan lagi, samar-samar tercium bau asap rokok dingin, bau tajam yang menempel di kulit pria yang baru selesai merokok. Aku tersentak mundur, jantung berdebar kencang. Hendra sudah terbaring lumpuh selama 6 tahun, dia tidak mungkin merokok, juga tidak pernah memakai parfum. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin itu bau dokter pria yang datang memeriksa. Tapi kemudian aku teringat dokter pribadinya adalah Dewi, seorang dokter wanita, sedangkan perawat pria yang sesekali datang mengganti selang NGT tidak mungkin memakai parfum semewah ini. Kecurigaan samar seperti benih beracun mulai tumbuh di kepalaku, membuat tulang punggungku terasa dingin. Aku berusaha mengusir pikiran gila itu, berdiri dan masuk ke kamar mandi untuk mengambil air hangat membasuh tubuhnya. Pekerjaan di perusahaan memang menekan, tapi begitu sampai di rumah, aku tidak pernah membiarkan pembantu menyentuh tubuh suamiku. Aku ingin merawatnya sendiri, itu satu-satunya cara aku merasa masih terhubung dengannya. Setelah selesai membasuh dan mengganti pakaian Hendra, aku membawa baskom air dan keranjang pakaian kotor turun ke ruang laundry di lantai bawah. Bu Siti, pembantu jujur dan sederhana yang kusewa sejak Hendra kecelakaan, sedang sibuk memasak di dapur. Aku berniat melupakan soal aroma aneh itu sampai aku mulai memilah pakaian untuk dimasukkan ke mesin cuci. Di keranjang pakaian Hendra biasanya hanya ada popok dewasa, beberapa handuk, dan celana pendek katun longgar dengan tali serut untuk memudahkan perawatan. Tapi hari ini tanganku menyentuh bahan kain yang berbeda, licin dingin dan elastis. Aku menariknya dari dasar keranjang dan seluruh tubuhku membeku. Di tanganku ada sebuah celana dalam boxer branded berwarna merah marun, model ketat dan modis. Ini jelas bukan yang kubeli untuk Hendra. Karena orang sakit yang terbaring lumpuh, tidak bisa mengontrol buang air, bagaimana mungkin memakai celana ketat yang sulit dilepas seperti ini? Aku gemetar mengangkat celana itu untuk melihat lebih jelas, dan kenyataan telanjang menghantam mataku hingga perutku terasa melilit. Celana ini sudah dipakai, di bagian bawahnya masih ada sedikit noda fisiologis khas pria setelah berhubungan. Aku berdiri membeku di tengah ruang laundry, tangan mencengkeram erat celana asing itu, rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ujung kaki. Suamiku adalah orang koma, dia terbaring tak bergerak di sana, semua aktivitasnya bergantung pada mesin dan orang lain. Lalu dari mana celana dalam pria penuh nafsu ini berasal? Apakah ada pria yang menyelinap masuk ke rumahku, berganti pakaian di kamar suamiku? Atau Bu Siti diam-diam membawa seseorang ke rumah?
Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku, tapi naluri wanita memberitahuku bahwa ada rahasia mengerikan yang tersembunyi di rumah yang tampak damai ini. Memegang celana dalam asing di tangan, aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, berusaha tidak menunjukkan kepanikan di wajahku. Aku menyembunyikan celana itu di saku jaket yang tergantung, lalu masuk ke dapur di mana Bu Siti sedang sibuk mengaduk sayur asem. Bu Siti tahun ini sudah di atas 50, bertubuh gemuk, wajah ramah dengan kerutan yang menandai perjalanan waktu. Beliau bekerja di rumahku sudah hampir 6 tahun. Sejak hari aku membawa Hendra pulang dari rumah sakit, beliau merawatnya seperti anak kandung sendiri. Tidak pernah sekalipun aku mendengar beliau mengeluh. Wanita sederhana seperti itu, apakah berani melakukan hal tidak pantas di belakangku? Aku bersandar di pintu dapur, berkata lembut tapi menyelidik. Bu Siti, hari ini ada tamu yang datang ke rumah tidak? Atau ada keluarga dari kampung yang berkunjung? Bu Siti tersentak berbalik, buru-buru mengelap tangan di bajunya, tersenyum ramah. Tidak ada, Bu. Ibu pergi kerja, saya di rumah bersih-bersih dan menjaga Pak Hendra. Pintu gerbang terkunci seharian, mana ada yang masuk. Lagi pula keluarga saya di kampung juga sibuk musim panen, mana berani datang mengganggu majikan. Tatapan matanya jernih menatapku, tanpa sedikitpun kegelisahan atau menghindar. Aku tahu sifatnya, beliau sangat segan padaku dan jujur luar biasa. Diberi uang pun beliau tidak berani membawa pria asing ke rumah yang dipasangi CCTV di gerbang depan ini. Lalu celana itu milik siapa? Dan juga bau parfum, bau asap rokok yang menempel di tubuh suamiku. Sebuah pikiran gila melintas di kepalaku. Apakah mungkin Hendra sendiri yang memakainya? Aku tertawa getir, mengetuk kepalaku sendiri karena pemikiran absurd itu. Dia lumpuh total, atrofi otot, rekam medis setumpuk di lemari, bagaimana mungkin bisa duduk sendiri dan ganti pakaian, apalagi melakukan hubungan suami istri hingga meninggalkan jejak-jejak itu. Tapi kegelisahan seperti ular berbisa terus merayap di pikiranku, membuatku tidak bisa tenang. Aku memutuskan untuk tidak membuat keributan dulu. Aku perlu melihat sendiri kebenaran yang sebenarnya. Keesokan paginya, aku memanfaatkan waktu istirahat siang, mengendarai mobil ke toko peralatan elektronik di ujung kota yang lain, jauh dari rumah dan perusahaan untuk menghindari bertemu orang yang kukenal. Aku memilih membeli CCTV super kecil, jenis paling canggih, dengan kemampuan rekam malam dan terhubung langsung ke HP, disamarkan dengan sempurna dalam sebuah stop kontak biasa. Sesampai di rumah, saat Bu Siti sedang menjemur pakaian di halaman belakang dan Dr. Dewi belum datang, aku dengan cepat mengganti stop kontak di sudut kamar tidur. Tepat menghadap tempat tidur Hendra, posisi ini bisa mencakup seluruh kamar tanpa ada yang tahu, termasuk Hendra jika dia memang bisa melihat. 3 hari pertama berlalu dalam keheningan yang membosankan. Setiap ada waktu luang di perusahaan atau larut malam, aku selalu membuka HP untuk memeriksa. Layar hanya menampilkan Hendra terbaring tak bergerak, sesekali Bu Siti masuk membersihkan dan membalik tubuhnya agar tidak pegal, atau Dr. Dewi datang melakukan akupuntur dan memijat ototnya. Semua berjalan seperti prosedur 6 tahun ini, begitu normal hingga aku mulai meragukan diri sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif, mungkin celana itu hanya kesalahan laundry yang tidak sengaja terbawa oleh Bu Siti. Namun pada malam keempat, kesabaranku terbayar dengan penemuan yang membekukan darah. Malam itu aku sulit tidur, berguling-guling hingga hampir jam 2 pagi baru mengambil HP untuk memeriksa CCTV. Layar menampilkan dengan jelas pemandangan kamar tidur yang remang-remang. Di bawah cahaya lampu tidur kuning pucat, tiba-tiba sinyal terganggu hebat. Garis-garis horizontal dan vertikal berlarian kacau. Lalu layar menjadi gelap gulita, sinyal terputus. Aku mengira Wi-Fi rumah bermasalah, buru-buru beralih ke 4G. Tapi kondisinya tetap sama. Gangguan ini berlangsung tepat 60 menit. Tepat pukul 3 pagi, layar CCTV tiba-tiba menyala kembali, jernih seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jantungku berdebar kencang. Aku memutar ulang rekaman tepat saat sinyal baru kembali. Hendra masih terbaring di sana, selimut rapi menutupi tubuhnya. Tapi ketika aku memperbesar gambar, bulu kuduku berdiri. Sebelum sinyal hilang jam 2, tangan kiri Hendra diletakkan rapi di atas perut, jari-jari terulur lemas tak bertenaga. Tapi ketika gambar kembali jam 3, tangan itu sudah terkulai di tepi tempat tidur.
Jari-jarinya sedikit menekuk seperti baru saja memegang sesuatu. Seseorang yang koma total selama 6 tahun, bagaimana mungkin bisa mengubah posisi tangan sendiri dalam waktu sesingkat itu? Bukan hantu, juga bukan gangguan teknis. Seseorang telah menggunakan jammer sinyal khusus untuk menonaktifkan CCTV selama tepat 1 jam itu. Dan dalam 1 jam kebutaan itu, di kamar tidur suami istri kami telah terjadi hal-hal yang harus mereka sembunyikan dengan sangat hati-hati. Aku menatap layar HP, menatap wajah tidur polos suami yang pernah kucintai lebih dari nyawaku sendiri, merasa seperti sedang menatap jurang dalam yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Makan malam hari itu berlangsung dalam suasana berat, meskipun di luar hujan deras musim panas turun, suara rintik di atap teras seolah ingin menyapu gerah bumi. Aku duduk di ujung meja, di depanku semangkuk sup kepiting panas yang baru dimasak Bu Siti, tapi tenggorokanku tercekat pahit, tidak bisa menelan walau hanya sesendok. Aku melirik Hendra yang terbaring di tempat tidur tidak jauh dari situ, lalu menatap Dokter Dewi yang sedang hati-hati mengukur tekanan darahnya. Semuanya masih berjalan normal seperti ribuan hari sebelumnya, kenormalan yang menakutkan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur ekspresi wajah agar terlihat alami, lalu meletakkan sumpit dan memecah keheningan. Aku berkata dengan nada sedikit lelah yang dibuat-buat. Bu Siti, Mbak Dewi, sepertinya besok saya harus pergi ke Surabaya. Ada proyek di sana yang mengalami masalah struktur besar. Kontraktornya bekerja sembarangan, harus datang langsung untuk menyelesaikan. Bu Siti yang sedang mengambil nasi terhenti, mata tuanya memancarkan kekhawatiran. Mendadak sekali, Bu, berapa lama? Ibu akhir-akhir ini sudah kurus sekali, pekerjaan juga jangan terlalu dipaksakan, kalau sampai sakit di sana siapa yang mengurus? Perhatian tulus beliau membuat hatiku mencelos, rasa bersalah menyusup karena harus berbohong kepada wanita jujur ini. Aku berpaling mengamati Dewi. Berbeda dengan kekhawatiran Bu Siti, Dewi hanya pelan mendorong bingkai kacamatanya, tangan yang memegang stetoskop sedikit terhenti sejenak, lalu mendongak menatapku dengan senyum yang sangat profesional. Kakak tenang saja pergi dinas. Urusan di rumah saya dan Bu Siti bisa mengurus. Kondisi Kak Hendra akhir-akhir ini sangat stabil. Kakak jangan terlalu khawatir sampai mempengaruhi kesehatan. Tatapan matanya melintas padaku dengan cepat. Sebuah tatapan tajam dan penuh perhitungan yang tersembunyi di balik kacamata tebalnya. Dulu aku pasti akan sangat berterima kasih. Tapi sekarang, senyum itu hanya membuatku merinding. Pukul 5 sore, aku menarik koper keluar pintu. Langit masih gerimis. Angin berhembus kencang melewati pepohonan mahoni tua di tepi jalan. Aku berpesan macam-macam kepada Bu Siti baru dengan enggan naik taksi online yang sudah menunggu. Mobil melaju. Aku menoleh menatap rumah mewah 3 lantai yang megah untuk terakhir kalinya menembus tirai hujan, dalam hati bertanya apakah setelah perjalanan penuh badai ini, tempat itu masih menjadi rumahku atau tidak. Aku tidak pergi ke bandara seperti yang kukatakan, melainkan menyuruh supir mengantarku menitipkan barang di supermarket sekitar 2 kilometer dari rumah. Setelah itu aku berjalan kaki kembali, menyusuri jalan setapak penuh rumput liar di belakang kompleks perumahan. Hari sudah gelap sepenuhnya. Taman rumahku tenggelam dalam kegelapan sunyi, hanya terdengar suara katak bernyanyi setelah hujan. Aku menyelinap melewati pagar bunga kembang sepatu, bersembunyi di semak lebat tepat menghadap jendela kamar tidur lantai 2. Nyamuk dan serangga mulai menyerang, gigitan gatal di sekujur tangan dan kaki. Tapi aku menggigit bibir bertahan, tidak berani bergerak banyak. Seluruh tubuhku basah kuyup oleh embun malam dan keringat dingin, tapi mataku tetap terpaku pada jendela yang menyala itu. Pukul 10 malam, lampu kamar padam, suasana menjadi sunyi mencekam. Tepat pukul 1 dini hari, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang belakang, tempat yang biasa digunakan untuk mengumpulkan sampah rumah tangga. Pintu mobil terbuka, sosok wanita turun dengan langkah cepat dan tegas. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, aku mengenali itu adalah Dewi. Dia tidak memencet bel, juga tidak menelepon, melainkan merogoh tas tangannya, mengeluarkan seikat kunci dan memasukkannya ke lubang kunci gerbang belakang dengan sangat terampil. Suara klik terdengar kering di malam hari, gerbang terbuka, menelan sosoknya ke dalam. Jantungku berdegup kencang seolah mau melompat keluar dari dada. Aku melepas sepatu hak tinggi, berjalan tanpa alas kaki di atas rumput basah yang dingin, mengendap-endap mendekati rumah.
Pohon bougainville tua yang ditanam merapat ke dinding sudah menjulurkan cabang-cabang kuatnya hingga ke balkon lantai 2, tempat yang dulu kurawat sendiri untuk memberikan keteduhan bagi suamiku. Kini, pohon itu menjadi satu-satunya tangga yang membantuku mendekati kebenaran. Aku berpegangan pada cabang-cabang kasar, duri tajam menusuk kulitku perih, tapi rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibandingkan ketakutan yang membuncah dalam dada. Aku menahan napas, bergerak pelan-pelan naik ke balkon, lalu mengintip melalui celah kecil di antara dua tirai gorden yang tidak tertutup rapat. Cahaya redup dari lampu tidur di kepala tempat tidur menyinari benda-benda familiar di kamar, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan. Aku mencengkeram erat bingkai kaca jendela yang dingin, menahan napas menatap ke dalam. Suasana begitu sunyi hingga aku merasa bisa mendengar darah mengalir berdenyut di pembuluh darahku sendiri. Di atas tempat tidur medis mahal itu, tempat suamiku terbaring tak bergerak selama 6 tahun, kini selimut dan bantal sudah terlempar ke samping. Dan Hendra, pria yang divonis dokter mengalami atrofi otot dan lumpuh total permanen, sedang duduk santai di tepi tempat tidur. Aku mengucek mata berulang kali, berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan dan stres. Tapi tidak, pemandangan di depan mataku tetap nyata dengan kejamnya. Hendra berdiri, meregangkan bahu dengan puas. Otot-otot di tubuhnya bergerak luwes di balik piyama sutra, sama sekali tidak ada tanda-tanda menyusut atau lemah. Dia berjalan mondar-mandir di kamar, langkahnya tegap dan tegas, di tangannya memegang segelas jus anggur merah yang berkilauan, sesekali diangkat ke hidung untuk dinikmati dengan penuh kenikmatan. Dewi duduk di sofa beludru di seberang, tubuhnya tidak lagi mengenakan jas dokter putih yang sopan seperti biasa, melainkan gaun tidur tipis yang menggoda. Dia bersandar ke belakang, satu tangan mengusap perutnya, suara manjanya terdengar menembus kaca jendela tipis sampai ke telingaku. Sayang, kapan kamu selesai memerankan peran mati suri ini? Aku sudah lelah sekali. Bayi kita di perut juga sudah mulai menendang. Masa kamu mau membiarkan anak kita lahir tanpa bisa memanggil ayah dengan layak? Kata-kata Dewi seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke jantungku, memutar luka yang belum sempat sembuh. Anak? Dia hamil? Jadi perut yang agak membuncit akhir-akhir ini yang kukira karena dia bertambah gemuk, ternyata adalah buah dari hubungan terlarang. Hendra berbalik meletakkan gelas di meja, melangkah memeluk bahu Dewi, menunduk mencium rambutnya dengan penuh sayang. Suara rendah hangat yang selama 6 tahun aku rindukan, kini terdengar penuh ejekan dan kekejaman. Dia tertawa mengejek, sabar dulu, terburu-buru nanti rusak rencana besar. Si istri bodoh itu belum menandatangani pemindahan tanah proyek di Cikupa ke namaku. Dia pikir dia sedang menebus kesalahan, berkorban untuk suami, padahal dia sedang memelihara ular dalam rumah, memelihara seluruh keluargaku. Setiap kata yang dia ucapkan terdengar ringan tapi memiliki daya hancur yang luar biasa, meruntuhkan seluruh kepercayaan dan cinta yang sudah susah payah kubangun. Ternyata di matanya, aku hanya istri bodoh, alat untuk menguras harta tidak lebih tidak kurang. Aku menggigit bibir hingga berdarah agar tidak terisak. 6 tahun masa muda, berapa malam terjaga membasuh tubuh, mengganti popok, berapa banyak air mata dan pengorbanan diam-diamku, dibalas hanya dengan penghinaan dan pemanfaatan yang luar biasa. Aku teringat saat-saat aku menyandarkan kepala di dadanya, menangis menceritakan beratnya hidupku. Pasti saat itu dia membuka mata lebar-lebar dalam kegelapan, menertawakan kepolosanku. Rasa jijik naik hingga ke tenggorokan. Aku ingin memuntahkan semua yang tersisa di perutku. Dewi mencibir, nadanya penuh kecemburuan. Aku tidak tahan melihat dia setiap hari meraba-raba memelukmu. Mataku gatal sekali, dan kamu juga hebat ya bisa bertahan. Diam seperti kayu dipeluk-peluk orang bertahun-tahun. Hendra mencubit hidungnya, tertawa menggoda. Ya aku harus mengorbankan diri untuk mencari uang membiayai ibu dan anak dong. Sudah jangan bicara tentang perempuan itu lagi. Merusak mood. Ayo ke sebelah, hari ini aku mau minum lagi. Setelah berkata demikian, Hendra menarik tangan Dewi berdiri, mereka tidak berjalan ke pintu utama, juga tidak ke kamar mandi. Dua pengkhianat itu berjalan beriringan menuju lemari built-in besar yang memenuhi satu sisi dinding kamar. Aku menyipitkan mata mengikuti, hati penuh tanda tanya. Apakah mereka akan bersembunyi di dalam lemari untuk melakukan itu?
Tapi kenyataan yang terjadi selanjutnya lebih mengerikan dari mimpi buruk terburuk yang bisa kubayangkan. Hendra mengulurkan tangan menekan posisi tersembunyi jauh di bawah rak kayu kedua lemari. Terdengar bunyi klik kering, diikuti suara motor berputar pelan. Seluruh bagian belakang lemari, tempat aku biasa menggantung jas-jas mahal Hendra dulu, perlahan bergeser ke samping seperti pintu ajaib dalam film detektif. Di balik lapisan kayu itu bukan dinding bata kokoh yang memisahkan dua rumah, melainkan ruang kosong yang langsung terhubung ke kamar rumah sebelah. Aku mencengkeram pagar balkon, kedua kaki gemetar, hampir jatuh terduduk. Rumah sebelah adalah rumah klaster 4 lantai dari proyek yang sama dengan rumahku. Tapi sejak aku pindah ke sini 6 tahun lalu, rumah itu selalu dalam keadaan terkunci rapat, dengan papan disewakan yang sudah pudar warnanya. Aku selalu yakin itu rumah kosong tak berpenghuni, sesekali Bu Siti bahkan mengeluh tikus dari sana sering masuk. Ternyata dinding pemisah antara dua rumah sudah dibobol entah kapan dan disamarkan dengan sangat sempurna. Melalui celah pintu rahasia itu, aku sekilas melihat interior rumah kosong itu sama sekali tidak berdebu atau lembab seperti yang kubayangkan, melainkan sebaliknya, didekorasi mewah dengan lampu gantung kristal, sofa Italia, dan lukisan-lukisan seni mahal. Itulah sarang cinta mereka yang sesungguhnya, tempat Hendra dan Dewi menjalani kehidupan mewah dengan uang keringat dan air mataku. Hendra memeluk pinggang Dewi melangkah melewati pintu itu, lalu pintu itu menutup kembali, mengembalikan kamar tidurku ke kesunyian dan kedinginan semula. Aku berdiri membeku di tengah balkon yang berangin, merasa seperti boneka yang dikendalikan orang selama bertahun-tahun. Ternyata Hendra tidak terbaring di tempat tidur 24 jam. Siang hari dia berperan sebagai suami koma yang menyedihkan agar aku merawat dan melayaninya. Malam hari ketika aku kelelahan tertidur atau tidak di rumah, dia menyelinap melalui lubang itu ke rumah sebelah menikmati kehidupan mewah dengan selingkuhannya. Mungkin saat aku bekerja, dia juga di sana, hanya kembali ke tempat tidur tepat waktu aku pulang kantor. Kebenaran ini terlalu kejam, terlalu berat untuk seorang wanita yang selalu menganggap keluarga adalah segalanya sepertiku. Aku teringat malam-malam musim dingin yang menggigit. Aku tidak berani menyalakan penghangat terlalu tinggi takut kulitnya kering. Aku bangun 2-3 kali menyelimutinya, sementara dia mungkin sedang berbaring di tempat tidur empuk di seberang dinding, menertawakan kebodohanku. Perasaan dikhianati, ditipu, diinjak-injak harga dirinya membuat dadaku sesak. Napas menjadi sulit seolah ada yang mencekik tenggorokanku. Aku ingin berteriak, ingin menerobos masuk menghancurkan sarang perzinahan itu, ingin menyeret pasangan selingkuh itu ke depan cahaya, tapi akal sehat yang tersisa mencegahku melakukan hal bodoh itu. Aku sendirian, sebatang kara di tengah malam, bagaimana melawan dua orang sehat dan penuh niat jahat itu? Jika aku menerobos sekarang, mungkin Hendra akan membunuhku untuk membungkam saksi, atau mereka akan menyangkal mentah-mentah, mengatakan aku berhalusinasi. Angin malam berhembus kencang, membawa dingin yang menusuk tulang meresap ke tubuhku yang basah kuyup. Aku menahan diri saat pusing menghampiri, harus berpegangan erat pada pagar balkon agar tidak jatuh terjerembab ke bawah. Aku tahu aku tidak boleh tumbang sekarang. Aku harus hidup, harus tetap sadar untuk merebut kembali semua yang menjadi milikku, untuk membuat mereka membayar 6 tahun masa muda dan 50 miliar rupiah uang hasil jerih payahku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang kacau, mata menatap tajam dinding pemisah dingin itu dengan kebencian yang luar biasa. Butuh waktu lama bagiku untuk mengumpulkan cukup tenaga untuk turun dari pohon bougainville. Duri-duri tajam menggores sekujur tangan kaki dan wajahku. Darah merembes bercampur air hujan dan keringat asin. Tapi aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Rasa sakit fisik ini apa artinya dibandingkan luka yang menganga di jiwaku? Aku berjalan terhuyung di atas rumput basah, berusaha tidak mengeluarkan suara, menyelinap melewati taman gelap seperti hantu yang berkeliaran. Aku tidak berani langsung mengambil mobil, takut suara mesin akan memperingatkan mereka. Aku berjalan gontai ke jalan besar, menumpang taksi online yang beroperasi malam untuk kembali ke hotel kecil yang kusewa tadi sore. Duduk di dalam mobil, aku meringkuk dalam selimut tipis yang diberikan Pak Sopir yang baik hati. Gigiku bergemeletukan. Pak Sopir menatapku lewat kaca spion, bertanya khawatir. Bu, ibu baik-baik saja? Ibu seperti baru keluar dari sungai. Atau saya antar ke rumah sakit saja?
Aku menggeleng cepat, suara serak. Tidak, terima kasih Pak, saya hanya kehujanan sedikit. Tolong antar saya ke hotel saja. Sampai di kamar, aku berlari ke kamar mandi, menyalakan air panas sekencang-kencangnya, berdiri di bawah shower untuk membersihkan kotoran dan perasaan kotor yang menempel di tubuh. Aku menggosok keras hingga kulitku memerah, seolah ingin melepaskan lapisan kulit yang pernah disentuh suami penipu itu. Setelah lebih tenang, aku keluar berbalut handuk, duduk termenung di tempat tidur. Malam ini adalah malam yang tak berujung, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Aku membuka HP mengakses aplikasi CCTV. Seperti dugaan, rekaman video dari jam 1 hingga jam 2 pagi tadi kembali terganggu total, layar hitam pekat dengan garis-garis horizontal dan vertikal menari-nari. Namun, aku teringat momen sebelum memanjat pohon tadi. Saat aku melihat tangan Hendra bergerak di layar 3 hari lalu, aku mencari kembali di penyimpanan cloud. Beruntung, klip pendek beberapa detik itu masih utuh. Itu adalah momen pukul 3.05 pagi kemarin lusa, ketika sinyal baru pulih sekilas dan CCTV menyala kembali, terekam lengan kiri Hendra yang perlahan turun. Jari-jarinya menekuk dan meluruskan dengan lincah untuk merapikan ujung selimut. Meskipun hanya gerakan kecil, tapi bagi pasien yang didiagnosis lumpuh total, ini adalah keajaiban medis yang tidak bisa dijelaskan atau bukti kuat sebuah sandiwara penipuan. Aku gemetar menyimpan klip itu ke folder rahasia, mencadangkan ke berbagai tempat berbeda. Ini akan menjadi peluru pertama yang kumasukkan ke dalam senjataku. Tapi hanya ini saja belum cukup. Sebuah klip pendek belum bisa menghukum siapapun. Mereka bisa saja berdalih itu refleks otot alami. Aku butuh lebih dari itu. Aku butuh bukti hubungan gelap mereka, tentang anak dalam kandungan Dewi, dan tentang jaringan pencucian uang canggih yang telah mereka bangun. Aku duduk memeluk lutut di tepi jendela, menatap kota yang tenggelam dalam tidur nyenyak. Di luar sana, cahaya lampu jalan kuning pucat menyinari dedaunan menciptakan bentuk-bentuk aneh. Aku teringat orang tuaku di kampung. Para petani dengan tangan berlumpur yang sudah menjual kebun warisan keluarga untuk memberiku modal usaha, untuk aku bisa seperti sekarang. Tapi aku malah membawa uang keringat dan air mata itu untuk memelihara sekelompok penipu kejam. Penyesalan dan kebencian bercampur menjadi satu, menempa tekad baja dalam diriku. Mulai saat ini, istri yang baik hati dan sabar bernama Ratna sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita terluka yang sedang mengasah taring untuk melindungi dirinya sendiri. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke Surabaya seperti yang kukatakan, melainkan duduk diam di kamar hotel, menyewa detektif swasta terpercaya untuk menyelidiki rumah misterius di sebelah. Dengan jaringan luas di dunia bisnis, hanya dalam 4 jam, aku sudah menerima berkas tebal via email. Tanganku gemetar membuka setiap lampiran, jantung berdebar seperti menunggu vonis mati untuk pernikahanku sendiri. Hasilnya tidak di luar dugaan, tapi kebenaran telanjang tetap membuatku pusing. Rumah klaster itu tidak kosong tak berpenghuni. Nama pemilik tercatat adalah Yuni, sepupu jauh Dr. Dewi yang meninggal 3 tahun lalu karena sakit keras. Yang mengherankan, meskipun pemilik sudah meninggal, rumah ini tetap hidup dengan sangat aktif, tagihan listrik dan air bulanan sangat tinggi, setara dengan konsumsi rumah tangga 4 orang yang memakai AC 24 jam. Aku menatap lekat-lekat foto itu, rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Di dalam tumpukan sampah itu, bercampur dengan kotak-kotak makanan cepat saji premium, ada kotak suplemen ibu hamil termahal yang diimpor dari Australia. Dan yang paling menjijikkan adalah bungkus kondom ultra tipis yang dulu sangat disukai Hendra. Sementara aku siang malam mengganti popok, membasuh jasad yang berpura-pura tak bergerak di sebelah sini, di balik dinding sana dia sedang bermesraan dengan selingkuhannya, menikmati kenikmatan hina. Mereka telah membangun sarang cinta yang nyaman tepat di sebelah rumahku, menjadikanku keledai bodoh yang memutar kincir untuk menghidupi kehidupan mewah mereka. Detektif juga memberikan informasi penting lainnya. Dewi bukan hanya dokter pribadi, dia dan Hendra adalah teman seangkatan di Fakultas Kedokteran, bahkan pernah berpacaran singkat sebelum Hendra mengenalku. Semua potongan puzzle yang tercerai-berai tiba-tiba menyatu menjadi gambaran utuh yang menyeramkan. Tidak ada kebetulan sama sekali. Semuanya adalah skenario yang direncanakan sejak 6 tahun lalu atau bahkan lebih jauh lagi. Aku menutup laptop dan memandang keluar jendela. Kota ramai dengan orang dan kendaraan,
Tapi mengapa hatiku terasa dingin dan kesepian? Aku meninggalkan hotel menuju sebuah kafe sunyi yang terletak jauh di dalam gang kecil, tempat yang jarang dilalui orang untuk melanjutkan penyelidikanku. Dengan akses admin tertinggi perusahaan, aku login ke sistem akuntansi internal, mulai memeriksa ulang aliran dana selama 6 tahun terakhir. Dulu, karena terlalu percaya pada Hendra dan merasa bersalah atas kecelakaan itu, aku menandatangani semua dokumen tanpa sedikit pun curiga, bahkan memberikan kuasa kepada Dewi untuk mengelola yayasan amal bernama Yayasan Bantuan Pasien Otak untuk mencari pahala bagi suami. Angka yang muncul di layar membuatku membeku. 50 miliar rupiah. Itulah total uang yang telah kukeluarkan selama 6 tahun dengan dalih pengobatan dan amal. Faktur-faktur impor obat khusus dari luar negeri, peralatan medis canggih, semuanya dibeli dengan harga selangit dari perusahaan-perusahaan fiktif. Aku memeriksa NPWP perusahaan-perusahaan itu dan tertawa hingga menangis ketika menemukan semuanya adalah perusahaan palsu. Perwakilan hukumnya tidak lain adalah kerabat jauh Dewi yang bahkan tidak ada hubungan darah. Ternyata uang keringat dan air mataku, uang hasil jual tanah orang tuaku di kampung, telah dicuci bersih melalui yayasan amal palsu ini lalu mengalir langsung ke kantong pribadi pasangan selingkuh itu. Mereka menggunakan uangku untuk membeli rumah sebelah, membeli interior mewah, membeli barang branded untuk Dewi, dan membesarkan anak haram yang tumbuh di perutnya. Aku teringat saat-saat Dewi datang membawa berkas tebal, dengan suara manis memintaku menandatangani untuk mengimpor obat baru yang bagus untuk Kak Hendra. Aku menandatangani tanpa membaca, mulut masih sibuk berterima kasih atas ketulusannya. Aku menundukkan kepala ke meja, kedua tangan menutupi wajah, air mata panas mengalir melalui celah jari. Aku tidak menangis karena menyesal kehilangan uang. 50 miliar memang besar, tapi bagiku masih bisa dicari lagi. Aku menangisi kebodohan dan kebutaanku sendiri. Aku telah mencintai, berkorban, memuja seorang iblis berkedok manusia. Aku bertanya-tanya, di malam-malam berbaring di sampingku sebelum menyelinap ke rumah sebelah, mendengarku berkeluh kesah tentang kesulitan kerja untuk mencari uang pengobatan. Apa yang dipikirkan Hendra? Apakah dia merasa sedikit kasihan? Atau hanya diam-diam menghitung berapa lagi yang bisa dikuras? Sedang tenggelam dalam kemarahan, tiba-tiba HP-ku berbunyi, layar menampilkan tulisan ibu mertua. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum mengangkat. Di ujung sana, suara Bu Kartini terdengar nyaring dan penuh tuntutan. Halo, Ratnaya? Kamu dinas macam apa meninggalkan suami di rumah dengan orang lain? Mbak Dewi baru telepon bilang si Hendra perlu ganti filter dialisis baru, yang terbaik dari Jerman harganya 200 juta. Kamu transfer sekarang biar dokter bisa pesan, jangan sampai telat. Bu Kartini tidak pernah bertanya apakah aku lelah, bagaimana pekerjaanku, yang selalu keluar dari mulutnya adalah uang pengobatan untuk anaknya. Dulu aku akan buru-buru mentransfer. Tapi hari ini mendengar suaranya, aku merasa mual. Aku menjawab dengan nada dingin, Bu, saya sedang kesulitan modal, lagi pula filter yang lama baru diganti bulan kemarin. Bu Kartini membentak, kamu pelit sama suamimu sendiri? Kamu yang menyebabkan dia begini, sekarang kamu mau membiarkannya mati? Kamu memang istri jahat, pembawa sial. Kata-kata kutukan yang sudah familiar itu seperti kunci berkarat yang tiba-tiba membuka pintu ingatan tentang kecelakaan 6 tahun lalu yang sudah kucoba kubur dalam-dalam. Hari itu adalah hari peringatan pernikahan, aku yang menyetir. Hendra duduk di kursi penumpang. Kami sedang melewati jalan pegunungan yang sepi. Aku ingat jelas aku menyetir dengan sangat hati-hati, kecepatan rendah. Tiba-tiba Hendra berteriak panik, awas! Lalu dia mencondongkan tubuh, merebut setir dariku dan membanting kemudi keras ke arah jurang. Saat itu aku mengira dia melihat rintangan yang tidak kulihat, atau dia panik. Tapi sekarang merangkai semua kejadian, kebenaran mengerikan muncul dengan jelas. Tidak ada anjing atau rusa yang melompat ke jalan. Hendra sengaja menyebabkan kecelakaan itu. Dia ingin kami berdua mati, atau setidaknya kecelakaan serius untuk mengklaim paket asuransi jiwa besar yang baru kami beli sebulan sebelumnya. Atau dia ingin keluar dari pernikahan ini dengan cara paling tragis agar aku hidup dalam penyesalan seumur hidup? Apapun tujuannya, aku yang selamat tanpa luka parah telah jatuh ke dalam jebakan psikologis sempurnanya.
Rasa bersalah telah mengubahku menjadi budak keluarganya, melayani mereka seperti raja dan ratu selama 6 tahun penuh. Aku menggenggam erat HP, buku-buku jari memutih, suaraku menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Ibu tenang saja, saya akan segera pulang. Kali ini saya akan menyembuhkan dia tuntas, tidak akan membiarkannya menderita lagi. Aku menutup telepon, di kepalaku sudah terbentuk rencana balas dendam yang kejam. Setelah 3 hari dinas palsu, aku mengendarai mobil kembali ke rumah. Pagar besi yang berat terbuka. Bu Siti berlari keluar menyambut, wajahnya gembira tapi matanya masih menyiratkan kecemasan. Aku menarik koper masuk rumah, berusaha menampilkan penampilan paling lusuh dan lelah. Naik ke kamar tidur lantai 2, bau antiseptik dan minyak sereh kembali menyerang hidung. Tapi kali ini aku tahu itu hanya bau penyamaran untuk kebusukan di dalamnya. Hendra sudah berbaring kembali di tempat tidur, selimut menutupi dada, mata terpejam rapat. Aktingnya benar-benar layak mendapat Oscar. Dewi berdiri di sampingnya, tangan memegang suntikan untuk menyuapi makanan melalui selang NGT. Melihatku masuk langsung tersenyum ramah. Kakak sudah pulang? Beberapa hari ini tekanan darah Kak Hendra agak tinggi, mungkin rindu istri. Saya harus berjaga, semalam baru stabil. Aku menahan mual yang hampir keluar, melempar tas ke kursi, berlari ke tempat tidur memeluk erat Hendra. Aku membenamkan wajah di dadanya, tempat jantung penipu itu berdetak dengan tenang, lalu menangis terseduh-seduh. Mas, maafkan aku tidak berguna. Aku meraung, air mata dan ingus belepotan membasahi baju pasien bersihnya. Aku merasakan tubuh Hendra sedikit menegang karena kaget, tapi dia tetap berbaring diam tak bergerak. Dewi buru-buru meletakkan suntikan, menepuk bahuku. Aduh Kak Ratna, ada apa? Tenang dulu, nanti Kak Hendra takut. Aku mendongak, mata bengkak menatap Dewi, suara gemetar penuh keputusasaan. Mbak Dewi, perusahaan bangkrut, proyek di Surabaya ambruk, mereka menuntut ganti rugi kontrak ratusan miliar. Saya kehilangan segalanya, harus jual rumah, jual mobil, jual semua untuk ganti rugi. Sambil bicara aku diam-diam mengamati ekspresi Hendra. Tepat saat aku menyebut kata jual rumah, kelopak mata Hendra berkedut kuat dan tangannya yang tersembunyi di bawah selimut tiba-tiba mengepal erat. Dewi juga pucat pasi, terbata-bata, kenapa bisa separah itu, Kak? Lalu uang pengobatan Kak Hendra bagaimana? Aku menggeleng kuat-kuat dengan wajah tersiksa luar biasa. Mungkin harus bawa dia pulang kampung saja, Mbak. Tinggal di rumah sederhana minum obat herbal bertahan hidup, mana ada uang untuk tetap di sini. Maaf ya Mas, aku yang menyebabkan ini. Aku menundukkan kepala di dada Hendra melanjutkan tangis. Tapi sudut bibirku diam-diam tersungging senyum dingin. Setelah menjatuhkan berita mengejutkan tentang kebangkrutan, aku melihat suasana di rumah mewah ini berubah total. Keheningan yang menyelimuti bukan lagi ketenangan rumah orang sakit, melainkan kesesakan dari perhitungan yang bergejolak di kepala masing-masing orang. Dewi beralasan keluar menelepon seseorang, pasti memberitahu komplotannya tentang kondisi keuanganku yang kritis. Sementara Hendra masih berbaring di sana tapi napasnya sudah lebih cepat dari biasa, dadanya naik turun tidak teratur. Aku tahu binatang itu sedang terluka dan panik, tapi masih berusaha berbaring diam menunggu kesempatan. Saat makan siang, aku menyuruh Bu Siti istirahat agar aku sendiri yang memasak bubur dan menyuapi suami. Aku menyendok semangkuk bubur daging cincang panas mengepul dari panci presto, asap menguar tinggi. Aku sengaja tidak mendinginkannya seperti biasa, langsung membawa mangkuk bubur yang masih mendidih itu ke kamar. Berdiri di depan tempat tidur, aku mengaduk pelan bubur, uap panas menerpa wajahku. Aku menatap Hendra, matanya masih terpejam rapat. Tapi aku bersumpah melihat alisnya sedikit berkedut saat merasakan panas yang mendekat. Aku duduk di kursi, suara parau penuh penyesalan. Mas, makan sedikit bubur ya. Sekarang keluarga kita sudah susah, tidak ada uang lagi untuk beli susu impor atau infus. Mas usahakan makan normal untuk menjaga kekuatan melawan penyakit ya. Aku tidak berguna, tidak bisa merawat Mas dengan baik. Sambil bicara aku menyendok satu suapan bubur panas tanpa ditiup langsung ke mulutnya. Aku mengamati setiap otot di wajah tampan itu. Ketika sendok bubur panas menyentuh bibirnya,
Sebagai refleks alami tubuh yang hidup, bibir Hendra tersentak mundur, lidahnya menarik jauh ke dalam. Sebuah erangan kecil keluar dari tenggorokannya dan dahinya berkeringat. Tapi segera, akal penipu profesional mengalahkan refleks biologis. Dia menggertakkan gigi, berusaha menelan suapan bubur yang membakar itu, tidak berani memuntahkan atau berteriak. Aku melihat urat lehernya menonjol, wajah memerah menahan sakit. Aku berpura-pura panik, buru-buru mengambil tisu mengelap mulutnya, mulut sibuk minta maaf. Aduh maaf, aku ceroboh sekali, Mas jadi terbakar ya? Kasihan suamiku berbaring tidak bisa bicara apa-apa, sakit pun harus ditahan. Sambil mengelap aku menekan kuat bekas luka bakar di bibirnya, hati diam-diam tertawa dingin. Mas hebat sekali, bisa menahan sakit seperti ini pasti juga bisa menahan sakit teralis besi nanti. Aku melanjutkan menyuapinya beberapa sendok lagi. Kali ini ditiup sekilas tapi masih cukup panas. Untuk membuat kerongkongannya seperti terbakar. Hendra tetap patuh menelan, air mata fisiologis keluar di sudut matanya karena terlalu panas dan sakit. Aku mengusap air mata itu dengan jari, berbisik di telinganya. Mas menangis karena kasihan aku kerja keras ya? Aku tahu. Hanya Mas yang paling sayang aku. Aku janji meski harus jual ginjal, aku akan merawat Mas. Aku merasakan seluruh tubuh Hendra gemetar hebat di bawah selimut tipis. Itu bukan gemetar karena terharu, melainkan gemetar karena takut dan benci. Makan berakhir seperti sesi penyiksaan mental dan fisik. Aku membereskan mangkuk piring, menatap bibir bengkak merah suamiku tanpa sedikit pun kasihan. 6 tahun ini, hatiku sudah dibekukan oleh kedinginan dan kebohongannya. Apa yang dia tanggung hari ini belum 1/1000 rasa sakit yang harus kutanggung. Aku keluar dari kamar, menutup pintu membiarkannya terbaring di sana mengunyah kesakitan dan kebingungan luar biasa tentang masa depan gelap yang baru kugambarkan. Sore itu, aku mengurung diri di ruang kerja, memberitahu Bu Siti dan Dewi bahwa aku harus mengurus dokumen utang segera. Sebenarnya aku sedang melaksanakan langkah terpenting dalam rencana balas dendamku, mengamankan aset dan memasang jebakan utang. Sebagai pengelola perusahaan yang memegang semua rekening bersama, aku mulai beroperasi di komputer dengan kecepatan luar biasa. Aku menjual semua saham yang kupegang. Meski harga sedang rendah, aku tetap jual. Tujuannya adalah mengkonversi semuanya menjadi uang tunai secepat mungkin. Uang tunai yang terkumpul ditambah tabungan pribadi rahasiaku, kutransfer terbagi-bagi ke berbagai rekening berbeda atas nama ibuku dan kerabat di kampung dengan dalih membayar utang tanah. Hanya dalam 3 jam, aku telah mengubah diriku dari wanita kaya pemilik aset besar menjadi orang yang tidak punya apa-apa di atas kertas. Perasaan melihat angka-angka di rekening menghilang tidak membuatku menyesal. Sebaliknya aku merasa lega seperti baru saja melepaskan beban ribuan kilo. Uang bisa dicari lagi, tapi kebebasan dan keadilan harus direbut sendiri. Selanjutnya adalah sandiwara utang 100 miliar. Aku menghubungi teman lama yang sekarang bekerja di bidang keuangan gelap, memintanya menyusun berkas pinjaman palsu tapi tampak asli. Dalam berkas ini, perusahaan dengan Hendra sebagai direktur utama, meski dia sedang koma tapi aku tetap membiarkannya memegang jabatan ini untuk keberuntungan, telah meminjam dari organisasi kredit gelap sebesar 100 miliar rupiah dengan bunga mencekik. Jaminannya adalah rumah mewah ini, seluruh peralatan medis, dan hak kekayaan intelektual perusahaan. Aku mencetak berkas itu, membubuhkan stempel perusahaan merah menyala lalu menandatangani di bagian penjamin. Menatap tumpukan dokumen tebal di meja, aku tersenyum puas. Ini akan menjadi hadiah kejutan yang kusiapkan untuk Hendra dan Dewi saat mereka bersukaria mengira akan merebut kekayaanku. Aku ingin mengubah Hendra dari orang kaya berkat penipuan menjadi raja utang yang diburu mafia, untuk melihat apakah selingkuhan kecilnya itu masih mau tetap di samping merawat orang koma atau tidak. Setelah selesai semua, aku kelelahan bersandar di kursi. Sinar matahari sore menembus gorden menyinari foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto, Hendra tersenyum cerah, tangan memeluk pinggangku penuh kasih sayang. Hari itu aku mengira aku adalah wanita paling bahagia di dunia, tidak menyangka aku hanya domba muda yang digemukkan menunggu hari disembelih. Aku berdiri, menurunkan foto itu, melemparnya ke tempat sampah. Suara bingkai kaca pecah terdengar memekakkan telinga tapi juga sangat memuaskan. Aku keluar dari ruang kerja, wajah kembali mengenakan topeng cemas dan sedih.
Aku membawa tumpukan berkas utang palsu turun ke bawah, sengaja meletakkannya terbuka di meja makan. Aku ingin Dewi melihatnya, ingin informasi ini sampai ke telinga Hendra secepatnya. Beberapa hari ini, suasana di rumah jelas semakin menekan. Dewi tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan profesionalnya seperti dulu. Dia sering diam-diam ke sudut taman menelepon, wajahnya selalu cemberut dan cemas. Khususnya, aku memperhatikan Dewi mulai mengubah cara berpakaian. Dia meninggalkan gaun-gaun ketat, menggantinya dengan pakaian longgar. Jas dokter putih selalu dikancingkan rapat. Tapi sepandai apapun menyembunyikan, cara berjalan yang berat dan perut yang membuncit di balik kain tidak bisa menipuku. Pagi ini aku melihat Dewi duduk di meja makan, tangan mengelus-elus perutnya, wajah mengernyit tampak lelah. Aku berpura-pura peduli, mendekat bertanya, "Kenapa Mbak Dewi? Akhir-akhir ini kelihatan pucat sekali, sepertinya juga bertambah gemuk. Atau karena kerja terlalu keras?" Dewi tersentak, buru-buru melepaskan tangan dari perut, tersenyum dipaksakan. "Tidak apa-apa, Kak. Mungkin karena makan tidur tidak teratur jadi pencernaan sedikit terganggu. Lagi pula akhir-akhir ini saya juga sedang makan bergizi untuk punya tenaga merawat Kak Hendra." Aku mengangguk-angguk, mata masih terpaku pada pinggangnya. "Iya, Mbak rajin-rajin makannya. Saya lihat kulit Mbak akhir-akhir ini cerah, kelihatan lebih berisi, jangan-jangan akan ada kabar gembira." Dewi pucat pasi terbata-bata menyangkal. "Kakak bisa saja bercanda. Saya bahkan belum punya pacar, kabar gembira dari siapa? Saya hanya gemukan saja." Aku tertawa dalam hati, belum punya pacar tapi punya suami orang, bahkan akan melahirkan anak untuk suami orang di rumah orang pula. Aku masuk dapur mengambil sekotak sarang burung walet premium yang dulu sering kubeli untuk merawat Hendra. Ini jenis sarang walet merah mahal, 100 gram saja berpuluh juta. Aku membawa kotak sarang walet itu ke depan Dewi, berkata dengan ramah, "Sudahlah, Mbak sudah banyak berkorban untuk suami saya. Sekarang keluarga saya sedang jatuh, tidak punya uang untuk membayar gaji yang layak lagi. Kotak sarang walet ini barang bagus, saya hadiahkan untuk Mbak bawa pulang untuk kesehatan, anggap saja sedikit tanda terima kasih dari keluarga saya." Mata Dewi berbinar melihat kotak sarang walet. Dia memang berasal dari keluarga miskin dan memiliki sifat serakah, melihat barang mahal tidak bisa menahan diri. Dia buru-buru berterima kasih. "Wah, berharga sekali. Terima kasih Kak. Kakak baik sekali, di saat sulit begini masih memikirkan saya." Dia tidak tahu bahwa sebelum memberikannya, aku sudah hati-hati menggunakan pengering rambut untuk melepas segel tanggal kadaluarsa dan menggantinya dengan segel palsu bertanggal baru. Sebenarnya sarang walet ini sudah kadaluarsa setahun yang lalu. Aku melupakannya di sudut lemari dapur. Aku menatap Dewi memeluk kotak sarang walet seperti harta karun, dalam hati berpikir, "Makanlah, makan yang banyak untuk melihat apakah janin di perutmu bisa mencerna kemurahan hatiku atau tidak. Aku bukan orang jahat yang ingin menyakiti anak yang belum lahir, tapi terhadap ibunya yang dengan kejam merebut suami dan uangku, sedikit sakit perut dan diare hanyalah pelajaran ringan saja. Aku ingin meninabobokan mereka dalam rasa aman palsu, agar mereka percaya aku masih si bodoh yang mudah percaya, agar pukulan terakhirku menjadi paling menghancurkan. Rencanaku sedang memasuki tahap klimaks dan aku tahu sebentar lagi rumah ini akan menjadi medan perang yang sengit. Aku tidak ingin orang-orang tak bersalah terkena dampak, terutama Bu Siti. Beliau satu-satunya orang di rumah ini yang memperlakukanku dengan ketulusan dan kesederhanaan. Selama 6 tahun, tanpa bantuan beliau mengurus rumah, aku pasti sudah lama tumbang. Beliau sama sekali tidak tahu tentang sandiwara Hendra dan Dewi. Beliau masih rajin membersihkan dan mengganti popok palsu Hendra tanpa menyadari majikannya baru saja buang air di toilet rumah sebelah sebelum beliau masuk. Malam itu setelah makan malam selesai, aku memanggil Bu Siti ke ruang tamu, menekankan amplop tebal ke tangannya. Bu Siti menatapku bingung. "Apa ini, Bu? Gaji bulan ini sudah Ibu berikan." Aku menggenggam kedua tangan kasar dan kapalan beliau, suara tercekat, "Bu Siti, ini bukan gaji, ini saya kasih untuk Ibu, anggap saja THR Lebaran lebih awal." Bu Siti berontak hendak mengembalikan. "Aduh, masih beberapa bulan lagi baru Lebaran, Ibu kasih sekarang untuk apa? Lagi pula saya dengar Ibu bilang rumah sedang susah, utang menumpuk,
Saya menerima uang ini tidak tega. Ibu simpan saja untuk urusan pekerjaan. Kejujuran beliau membuat hidungku perih. Di tengah masyarakat yang penuh tipu daya ini, masih ada orang-orang yang miskin materi tapi kaya kasih sayang seperti beliau. Aku dengan tegas mendorong amplop kembali ke tangan beliau, berbohong dengan lancar. Ibu terima saja biar saya senang, masalah utang bisa saya urus. Oh ya Bu, saya lihat akhir-akhir ini Ibu sering mengeluh sakit pinggang. Pasti karena kerja terlalu keras. Minggu depan saya kasih Ibu cuti seminggu pulang kampung mengunjungi anak cucu ya. Saya sudah pesankan tiket bus. Besok pagi Ibu langsung pulang saja. Bu Siti terkejut, pulang kampung? Lalu siapa yang mengurus makan? Siapa yang menjaga Pak Hendra? Mbak Dewi sibuk, Ibu juga kerja seharian. Saya pulang bagaimana? Aku menenangkan beliau. Tidak apa-apa Bu, minggu depan saya kerja dari rumah, saya bisa mengurus semuanya. Ibu istirahat dulu untuk memulihkan tenaga. Keluarga di kampung juga pasti sudah rindu. Ibu pergi saja, nanti kalau sudah selesai saya telepon Ibu kembali. Harus membujuk lama baru Bu Siti mau setuju. Melihat beliau berkaca-kaca terharu, membereskan beberapa potong baju lama ke dalam kantong plastik, hatiku perih. Aku ingin beliau pergi dari sini, menjauh dari badai yang akan datang. Aku tidak ingin beliau menyaksikan penagih utang datang menagih atau polisi masuk menangkap orang. Beliau terlalu baik hati untuk menanggung guncangan seperti itu. Keesokan paginya, aku mengantar Bu Siti sampai ke gerbang, melihat ojek membawa beliau menghilang di tikungan, aku menghela napas lega. Satu beban di hati terlepas. Sekarang, di rumah mewah yang luas ini hanya tersisa aku dan dua musuhku. Hanya 2 hari setelah Bu Siti pulang kampung, suasana di rumah sudah menjadi sesak hingga bisa dipotong-potong. Tanpa tangan perawatan beliau, semua pekerjaan menumpuk di pundakku. Aku berpura-pura sibuk berangkat pagi pulang malam mengurus prosedur penjualan perusahaan untuk bayar utang, jadi menyerahkan semua perawatan Hendra kepada Dr. Dewi. Sebenarnya aku hanya duduk di kafe ujung gang memantau CCTV melihat bagaimana Dewi mengatasi Tuan Hendra. Tidak ada uang lagi untuk beli suplemen, aku beralih membeli obat lokal termurah, jenis tablet besar seperti ujung sumpit yang sangat pahit. Makanan Hendra juga jelas semakin sederhana. Dari bubur seafood premium dan sup sarang walet berubah menjadi bubur putih dengan daging cincang murah, kadang encer sekali hampir hanya air. Aku juga berpesan kepada Dewi. Mbak Dewi, sekarang rumah tidak punya uang lagi, obat-obatan tolong dikurangi ya. Suplemen otak dari Prancis dan Amerika terlalu mahal, kita ganti pakai suplemen herbal otak lokal saja. Lagi pula dia sudah berbaring lumpuh 6 tahun, minum obat dewa pun belum tentu sadar. Melihat Dewi cemberut memegang obat lokal di tangan, aku tahu dia sangat kasihan pada kekasihnya, tapi tidak berani mengeluh takut ketahuan. Sementara Hendra berbaring di tempat tidur menelan pil-pil pahit, pasti dalam hati sedang menjerit. Uang habis berarti kehidupan mewah di rumah klaster juga terputus pasokannya. Puncaknya adalah pada tanggal 5 setiap bulan, hari aku biasa membayar gaji Dewi. Dia mondar-mandir di sekitarku sepanjang malam, akhirnya dengan suara kecil membuka mulut, "Kak Ratna, hari ini hari gajian, kakak lihat bagaimana?" Aku berhenti mengupas buah, mendongak menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aduh mati, saya lupa. Susah sekali Mbak Dewi. Rekening perusahaan dibekukan semua untuk pemeriksaan pajak, sekarang saya tidak punya uang tunai sama sekali. Mbak maklumi saya utang gaji bulan ini ya. Nanti kalau rumah sudah terjual saya bayar pokok plus bunga. Wajah Dewi berubah, bibirnya gemetar. Dia tidak hanya butuh gaji untuk hidup tapi juga butuh uang untuk membayar cicilan bank untuk pembelian rumah klaster. Dia melirik Hendra yang berbaring di tempat tidur. Dari sudut mata, aku melihat Hendra mengerutkan alis erat. Tanpa uang, mereka hidup dari apa? Anak dalam kandungan Dewi pakai apa untuk bergizi? Krisis keuangan benar-benar telah mengetuk pintu pasangan selingkuh itu. Kekurangan uang telah membuat orang kehilangan kesabaran dan kewarasan. Seperti dugaanku, Hendra dan Dewi mulai gelisah. Mereka tidak bisa menunggu aku menjual rumah dan melunasi utang baru mendapat bagian. Karena mereka tahu dengan utang 100 miliar itu, menjual seluruh rumah ini pun belum tentu cukup membayar bunga. Mereka butuh uang tunai segar. Dan segera, malam berikutnya,
Saat aku duduk melamun di ruang tamu berpura-pura melihat tumpukan dokumen utang, Dewi membawa segelas jus jeruk. Suara manis penuh perhatian. Kak Ratna, kakak minum sedikit biar tidak lelah. Saya lihat kakak khawatir sekali, saya juga ikut cemas. Masalah utang setegang ini, bagaimana kalau kita pertimbangkan menjual sebagian aset, Kak? Aku menghela napas panjang. Ya, saya juga sedang menjual rumah ini. Zaman ekonomi sulit, pembeli sedikit, yang menekan harga banyak. Kalau rumah ini dijual, kita tinggal di mana? Kak Hendra berbaring di mana? Dewi duduk di sampingku berbisik. Saya ingat kakak masih punya beberapa bidang tanah di Cikupa, yang dekat bandara itu. Sekarang tanah di sana sedang naik harganya, dijual pasti lumayan, cukup untuk menutupi utang sementara, masih ada sisa untuk biaya pengobatan Kak Hendra. Aku berpura-pura terkejut. Oh iya ya, saya lupa sama sekali. Tanah itu sekarang pasti sudah bernilai 60 miliar. Tapi masalahnya semua surat tanah atas nama Kak Hendra. Sekarang dia berbaring lumpuh, tidak sadar, bagaimana bisa tanda tangan untuk jual. Prosedurnya rumit sekali, harus ke pengadilan menyatakan hilangnya kapasitas bertindak hukum, lalu pengumuman publik, lama sekali. Sementara penagih utang sudah menodongkan pisau ke leher saya. Mata Dewi berbinar seperti lampu mobil. Dia buru-buru berkata, kakak jangan khawatir, saya kenal seorang pengacara yang sangat hebat, spesialis menangani kasus-kasus sulit seperti ini. Dia bilang ada cara mengurus prosedur cap jempol di rumah, cepat dan praktis, cuma perlu ada saksi saja, yang penting menyelamatkan situasi dulu, Kak. Aku melihat wajah antusiasnya, dalam hati tertawa mengejek. Adik ini memang terlalu bersemangat, tidak sia-sia aku sudah menyiapkan hidangan dan mengundangnya makan. Aku berpura-pura ragu berpikir lama lalu mengangguk setuju. Ya sudah, terpaksa nekat saja. Mbak segera hubungi pengacara itu, lakukan secepat mungkin. Saya juga sudah lelah sekali, saya ingin menyelesaikan ini supaya bisa fokus merawat Kak Hendra. Dewi girang seperti menemukan emas, buru-buru berlari keluar menelepon. Aku menatap punggungnya, menyeringai. 2 hari kemudian, Dewi membawa seorang pria berjas necis ke rumah, memperkenalkannya sebagai pengacara Agus, ahli menyelesaikan sengketa aset yang sulit. Melihat penampilan licin mengkilap dan mata licik pria itu, aku langsung tahu ini adalah kawanan atau komplotan penipu Dewi, mana ada pengacara. Sungguhan yang bekerja cara cepat seperti ini. Tapi aku tetap menyambut ramah, menuangkan minuman menjamu seperti tamu terhormat. Si pengacara mengeluarkan berkas tebal meletakkannya di meja, suara lantang. Halo Kak Ratna. Sesuai pembicaraan dengan Mbak Dewi, saya sudah menyiapkan dokumen kuasa seluruh aset dari Kak Hendra kepada Mbak Dewi untuk dikelola dan ditentukan demi keperluan pengobatan. Karena Kak Hendra sedang dalam kondisi koma, kita akan melakukan prosedur cap jempol. Saya sudah mengurus semua jalur, kakak tinggal tanda tangan di bagian saksi saja selesai. Kenapa kuasa diberikan kepada Dewi dan bukan kepadaku? Alasan yang diberikannya terdengar sangat masuk akal. Kak Ratna sedang jadi debitur besar, kalau aset dipindahkan ke nama kakak, akan langsung disita penagih utang. Mbak Dewi adalah orang luar, lagi pula dokter yang langsung merawat, atas namanya paling aman. Sebuah skenario perampokan terang-terangan yang dibungkus dalam kemasan kebaikan. Aku mengambil berkas itu, berpura-pura membaca sangat teliti setiap halaman, tangan gemetar seolah terharu. Sementara Dewi dan si pengacara sedang asyik saling menatap tersenyum puas, aku diam-diam menukar lembar paling penting yang terselip di tengah berkas. Lembar ini sudah kupersiapkan dari sebelumnya, dengan format dan font yang persis sama, tapi isinya sama sekali berbeda. Itu bukan surat kuasa, melainkan surat pengakuan utang dan pengalihan saham perusahaan. Di dalamnya Hendra mengakui utang 100 miliar perusahaan adalah atas arahannya untuk keperluan pribadi, dan sekarang mengalihkan seluruh aset yang tersisa untuk memperbaiki kerugian. Aku meletakkan berkas di depan Hendra, mengeluarkan bantalan tinta merah. Dewi dengan cekatan memegang tangan Hendra, menekankan jempolnya ke bantalan tinta lalu menekan kuat ke kertas. Hendra berbaring diam, mata terpejam rapat. Tapi aku tahu dia sedang lebih sadar dari kapanpun untuk melaksanakan penipuan abad ini. Setelah Hendra selesai cap jempol, aku menandatangani di bagian saksi lalu menyerahkan kembali kepada si pengacara.
Dia memegang kertas itu melihat sekilas lalu langsung memasukkannya ke dalam tas, sama sekali tidak menyadari dia baru saja memegang vonis mati untuk komplotannya. Semua prosedur hukum palsu telah selesai. Hendra dan Dewi yakin mereka sudah mengantongi aset 60 miliar dan akan segera menendangku ke jalanan. Malam itu aku melihat Dewi membeli jus anggur dan camilan ke sebelah, pasti untuk merayakan kemenangan. Di sisi rumah klaster, aku berbaring di kamar tidur. Melihat jam menunjukkan pukul 12 malam, aku sudah diam-diam membeli sedikit mesin asap panggung dan menyembunyikannya di sudut gudang sejak beberapa hari lalu. Malam ini, ketika tahu Hendra sudah menyelinap ke rumah Dewi untuk berpesta, aku diam-diam turun ke lantai bawah mengaktifkan peralatan. Hanya beberapa menit kemudian, asap putih tebal mulai mengepul tinggi, merembes melalui celah-celah pintu, menyelimuti lantai 1. Bau asap gosong dari kertas-kertas bekas yang sengaja kubakar, dengan cepat menyebar ke seluruh rumah. Aku berlari ke balkon lantai 2, menarik napas dalam-dalam lalu berteriak histeris. Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Tolong suami saya! Tetangga! Teriakanku yang memilukan bergema di malam sunyi, langsung membangunkan seluruh kompleks perumahan. Lampu rumah-rumah tetangga menyala terang, anjing menggonggong ribut, suara langkah kaki berlarian. Aku mengaktifkan sistem alarm kebakaran gedung. Sirene melolong memekakkan telinga seperti merobek malam. Aku berlari ke halaman, membuka lebar pagar besi, penampilan rambut acak-acakan, wajah kotor jelaga, sambil menangis menunjuk ke lantai 2. Suami saya, Kak Hendra masih di atas. Tolong selamatkan dia. Dia lumpuh tidak bisa lari. Beberapa pemuda tetangga, ada yang membawa apar, ada yang membawa linggis, bergegas naik tangga. Mereka adalah orang-orang baik hati dan antusias yang selalu mengasihani keadaan rumahku, istri cantik dengan suami lumpuh. Suara langkah kaki berderap, suara teriakan saling memanggil bergema ke seluruh rumah. Aku berlari mengikuti di belakang mereka, sambil berlari diam-diam mengamati. Asap memang banyak tapi sebagian besar adalah asap palsu dari mesin asap panggung, tidak menyebabkan sesak napas tapi cukup untuk mengaburkan pandangan dan menciptakan kepanikan yang diperlukan. Dobrak pintu! Cepat dobrak! Seorang tetangga berteriak keras. Pintu kayu oak tebal itu ditendang keras terbuka, membentur dinding dengan suara keras. Cahaya senter dari HP semua orang berkilauan menyapu kamar yang remang-remang. Aku menahan napas, jantung berdebar kencang, menunggu saat tirai beludru disingkap. Dan kemudian semua orang serentak terhenti. Keheningan mendadak menyelimuti, mengalahkan suara sirene alarm yang terus meraung. Di atas tempat tidur medis yang familiar, selimut dan bantal berantakan, tapi sama sekali tidak ada sosok siapapun terbaring di sana. Ventilator masih berdenging tapi selang pernapasan sudah terlempar ke lantai. Lo orangnya mana? Ibu Ratna bilang suaminya berbaring di sini. Seorang tetangga berbalik menatapku dengan tatapan bingung dan curiga. Aku berjalan terhuyung ke tempat tidur, menyentuh tempat berbaring yang masih hangat lalu memeluk kepala berteriak pilu. Ya Tuhan, Kak Hendra mana? Dia menghilang kemana? Atau ada pencuri yang menculiknya? Aku memainkan adegan jatuh tersungkur ke lantai, menangis meraung-raung. Semua orang mengerubungi membantuku berdiri, semuanya bingung luar biasa. Seseorang yang lumpuh total, atrofi otot selama 6 tahun, bagaimana bisa menghilang sendiri dalam sekejap? Kebisingan dan asap tebal dari rumahku sudah menyebar ke rumah-rumah tetangga, terutama rumah klaster di sebelah, sarang cinta rahasia Hendra dan Dewi. Mungkin karena takut api menjalar, atau karena penasaran, atau sekedar panik karena suara sirene terlalu keras, pintu gulung rumah sebelah perlahan terangkat dan dari dalam 2 sosok tergopoh-gopoh berlari keluar ke halaman bersama. Tepat saat itu, mobil pemadam kebakaran kelurahan baru tiba. Lampu sorot super terang dari mobil damkar menyapu sekali lewat, merobek malam dan menyinari langsung 2 tokoh utama yang berdiri kebingungan di tengah halaman. Suasana seolah membeku sejenak. Semua orang, aku, tetangga, dan para petugas pemadam kebakaran semuanya mengarahkan pandangan ke arah sorotan cahaya itu. Berdiri di sana dengan gagah dan sehat adalah Hendra. Dia tidak berbaring di tempat tidur dengan selang-selang berseliweran, melainkan berdiri tegak, mengenakan piyama sutra couple berwarna merah plum yang sama dengan yang dikenakan Dewi. Tangannya bahkan masih melingkar di pinggang Dewi untuk melindunginya.
Wajah tampannya saat ini di bawah sorotan lampu yang menyilaukan menampakkan dengan jelas rasa kaget dan ketakutan yang luar biasa. Dia menganga, mata terbelalak menatap kerumunan yang berdiri membeku memandanginya. "Loh, itu kan Pak Hendra?" Seorang ibu tetangga berseru, suaranya gemetar seperti melihat hantu. "Katanya dia lumpuh? Kenapa dia bisa berjalan seperti itu?" Bisik-bisik mulai bermunculan seperti sarang lebah yang pecah. Hendra seperti tersadar dari mimpi, buru-buru melepaskan tangannya dari Dewi, kedua kakinya tertekuk, hendak berpura-pura jatuh tersungkur untuk melanjutkan peran orang cacat. Tapi sudah terlambat. Puluhan pasang mata dan HP yang terangkat merekam telah menangkap seluruh momen dia berdiri tegak seperti orang normal. Aku mengelap air mata yang sudah kering, wajahku berubah dari penderitaan menjadi dingin yang menakutkan. Aku melangkah perlahan-lahan ke arah mereka. Kerumunan otomatis menyingkir memberi jalan untukku. Hendra mendongak menatapku, terbata-bata. Sayang, Mas bisa jelaskan?" Sebuah tamparan menyala mendarat tepat di wajah Dewi membuatnya terhuyung hampir jatuh. Aku berbalik menatap Hendra, suara menggeram melalui gigi yang terkatup. "Berdiri yang benar, jangan berakting lagi. Kamu mau menipu aku dan semua orang sampai kapan?" Tamparanku seperti gayung air dingin yang disiramkan ke wajah Dewi, membuatnya memegangi pipi dengan air mata menggenang. Dia buru-buru bersembunyi di belakang Hendra, sementara Hendra tahu tidak bisa berpura-pura jatuh lagi, terpaksa bangkit berdiri dengan canggung, tapi masih berusaha mempertahankan gaya berjalan yang lemah dan sempoyongan. Dia melihat sekeliling, melihat tetangga-tetangga yang sedang menunjuk-nunjuk sambil merekam, buru-buru membela diri, suara masih gemetar karena syok. Semuanya salah paham. Saya mengigau, bukan, ini refleks bertahan hidup. Ya, refleks bertahan hidup. Dia menelan ludah dengan susah payah, berusaha mengarang alasan yang kedengarannya paling ilmiah. Tadi mendengar alarm kebakaran, asap masuk ke kamar banyak sekali, saya panik luar biasa. Dalam keadaan darurat, tubuh secara alami bangun mengikuti insting untuk mencari jalan keluar. Saya sendiri tidak tahu kenapa bisa ada di sini. Dewi yang berdiri di sampingnya juga buru-buru menimpali. "Benar, Bapak Ibu sekalian. Dalam ilmu kedokteran ini disebut fenomena refleks cermin. Dalam keadaan bahaya, Kak Hendra terstimulasi kuat makanya begitu, padahal biasanya dia sangat lemah." Aku tertawa. Sebuah tawa getir dan penuh sindiran bergema di tengah malam sunyi, membuat semua orang merinding. Refleks bertahan hidup? Refleks cermin? Hebat sekali. Aku melangkah mendekat, menunjuk tepat ke wajah Hendra. Refleks bertahan hidup macam apa yang sepintar itu? Tahu lari dari lantai 2 rumah sendiri, membuka pintu rahasia, menyelinap sampai ke kamar tidur rumah dokter tetangga untuk bersembunyi? Hendra pucat pasi. "Pintu rahasia apa? Kamu bicara ngawur apa sih?" Aku tidak mau menjawab dia, melainkan berbalik berteriak kepada semua orang. "Bapak Ibu sekalian, silakan masuk dan lihat. Di dalam lemari built-in kamar tidur rumah saya ada pintu yang terhubung ke rumah Mbak Dewi ini." Mereka berdua sudah membobol dinding menghubungkan dua rumah entah sejak kapan untuk memudahkan bermesraan, menjadikan rumah saya panggung sandiwara penipuan. Tuduhan saya seperti bom yang meledak di tengah kerumunan. Beberapa pemuda penasaran langsung berlari naik ke kamar tidur untuk memeriksa. Hanya sebentar kemudian, teriakan terdengar dari atas. "Benar, saudara-saudara. Di belakang lemari pakaian memang ada terowongan yang terhubung ke rumah sebelah. Ya Tuhan, bisa dipercaya tidak?" Hendra dan Dewi berdiri membeku, wajah pucat pasi tanpa setetes darah pun. Penjelasan-penjelasan canggung dan bodoh mereka kini menjadi bahan tertawaan semua orang. Semua tatapan simpati yang tadinya ada kini berubah menjadi jijik dan muak. Ketika kebenaran tentang pintu rahasia terungkap, Hendra tahu dia sudah tidak punya jalan untuk menyangkal. Dia hendak menerobos untuk membungkam mulutku atau berpura-pura kejang untuk mencari jalan keluar. Tapi tepat saat itu, suara sirene mobil polisi 110 terdengar dari ujung gang, semakin mendekat. Sebenarnya begitu mengaktifkan alarm kebakaran, aku sudah menelepon Polsek melaporkan bahwa ada tersangka asing yang menyusup ke rumah dan menyimpan barang terlarang serta melakukan aktivitas ilegal. 2 mobil polisi berhenti tepat di depan. Para petugas polisi dengan cepat turun, meminta kerumunan bubar dan mengamankan lokasi kejadian.
Aku berlari mendekati petugas yang bertugas untuk melaporkan. Lapor, Pak. Saya pemilik rumah. Saya mencurigai 2 orang ini telah memasuki rumah secara ilegal dan melakukan penipuan untuk mengambil alih harta benda. Saya meminta pemeriksaan administratif rumah sebelah. Hendra dan Dewi gemetar hebat. Dewi berbisik hendak menjelaskan tapi diminta polisi untuk diam. Di bawah kesaksian ketua RT, polisi melakukan pemeriksaan terhadap rumah klaster tak berpenghuni itu. Ketika pintu gulung dibuka sepenuhnya, di dalamnya terlihat ruang hidup yang nyaman dan lengkap. Di atas meja makan masih ada botol jus anggur yang belum habis diminum dan piring camilan yang kulihat mereka beli tadi sore. Di kamar tidur, pakaian Hendra, baju-baju branded yang katanya sudah hilang tergantung rapi di lemari. Terutama di dalam brankas kecil di sudut kamar yang sudah kuberikan kata sandinya kepada polisi karena sebelumnya aku diam-diam memasang software pelacak dan merekam Dewi membukanya. Mereka menemukan sejumlah besar uang tunai, valuta asing, dan dokumen-dokumen transfer uang dari perusahaanku ke rekening-rekening asing. Inilah uang yang telah mereka kuras dari perusahaan dan yayasan amal selama ini. Hendra berdiri bersandar di dinding, keringat mengucur deras membasahi seluruh piyama sutra mahalnya. Kaki yang katanya lumpuh kini gemetar sungguhan tanpa perlu berakting. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. Sedangkan aku berdiri di tengah kerumunan tetangga, melihat sarang cinta penuh dosa mereka digeledah, hati merasa sangat puas. Kedok sempurna suami koma dan dokter yang penuh dedikasi telah terkelupas telanjang di hadapan cahaya hukum. Mulai saat ini, mereka bukan lagi aktor-aktor ulung, melainkan hanya tersangka yang menunggu hari pembalasan. Dalam kekacauan itu, saat para petugas polisi menggiring Hendra dan Dewi ke mobil, kerumunan tetangga yang mengelilingi semakin banyak. Semua orang marah melihat sandiwara penipuan yang tidak berperi kemanusiaan yang baru saja mereka saksikan. Makian-makian keras terdengar tanpa henti. Dasar penipu. Kasihan istrinya, memelihara ular dalam rumah. Orang seperti ini harus dipenjara seumur hidup. Dewi yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan perlindungan Hendra, kini menjadi sasaran ratusan tatapan tajam dan menghina hingga dia panik luar biasa. Dalam desak-desakan menghindari lensa HP warga yang sedang live streaming, Dewi terhuyung tersandung undakan, jatuh tersungkur ke tanah. Mengikuti naluri seorang ibu, dia tidak merentangkan tangan untuk menopang tubuh melainkan buru-buru memeluk erat perutnya, mulut berteriak histeris. Aduh, tolong anak saya. Sakit perut sekali. Tindakan dan kata-kata itu seperti minyak yang dituang ke dalam api. Aku berdiri bersedekap memandang Dewi yang merintih kesakitan di tanah, gaun tidurnya tersingkap memperlihatkan bagian perut yang sudah cukup membuncit. Aku melangkah mendekat, membungkuk menatap langsung wajah Hendra yang berdiri membeku di sampingnya, tersenyum sinis hingga ke tulang. Wah, Kak Hendra memang hebat ya. Berbaring lumpuh 6 tahun, atrofi otot, lumpuh total, tapi spermanya masih sekuat atlet olimpiade ya? Atau kakak ini jelmaan Gatot Kaca? Cuma meregangkan bahu langsung bisa menghamili orang. Kerumunan serempak terkejut. Tawa-tawa mengejek dan sindiran mulai bermunculan. Seorang ibu tetangga berdecak. Lumpuh apanya lumpuh? Lihat perut perempuan itu, pasti sudah 5 bulanan. Ternyata siang hari berbaring pura-pura mati, malam hari bangun olahraga dengan semangat, pantas saja bugar. Gosip-gosip itu seperti jarum-jarum yang menusuk harga diri Hendra. Wajahnya memerah lalu berubah abu-abu pucat, tidak berani mendongak menatap siapapun. Ambulans 118 dipanggil segera setelah itu untuk membawa Dewi memeriksakan kesehatan. Di bawah pengawasan polisi, pemandangan suami koma yang diborgol dan selingkuhannya yang menggendong perut hamil dibawa pergi dengan sirene meraung telah menjadi pusat perhatian seluruh kompleks. Malam itu, aku berdiri menatap rombongan kendaraan yang menghilang, dalam hati tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Anak itu tidak bersalah, tapi dia lahir dari benih dosa dan kebohongan, maka ibunya harus menanggung karma di depan semua orang adalah keadilan yang setimpal. Aku masuk kembali ke rumah melihat rumah mewah yang berantakan penuh asap dan debu. Foto pernikahan besar yang tergantung di ruang tamu sudah dijatuhkan seseorang dalam kekacauan tadi hingga pecah berantakan. Aku menginjak pecahan-pecahan kaca, mendengar suara gemerisik di bawah kaki dan merasa hati begitu ringan. Kedok keluarga bahagia ini akhirnya sudah dihancurkan sepenuhnya, mengembalikan kebenaran yang telanjang dan paling kejam.
Tapi lebih baik sakit sekali lalu selesai, daripada hidup seumur hidup dalam kebohongan manis. Di Polsek, suasana tegang menyelimuti ruang interogasi. Hendra duduk berhadapan dengan penyidik, kedua tangan terborgol di kursi, keringat mengucur deras membasahi piyama sutra mahalnya. Dia masih keras kepala menyangkal semua kesalahan. Dia mengaku baru pulih ingatan dan kemampuan bergerak beberapa bulan lalu berkat perawatan tulus dari Dr. Dewi, dan mereka jatuh cinta adalah hal yang wajar, tidak ada pelanggaran hukum yang serius, paling hanya pelanggaran ketentuan perkawinan monogami. Saya takut istri saya syok makanya belum berani mengumumkan pemulihan ini. Saya berencana menunggu beberapa waktu lagi sampai benar-benar stabil. Hendra terbata-bata membela diri, berusaha menyelamatkan sedikit citra yang tersisa. Dewi duduk di ruangan sebelah, setelah dokter memberikan pertolongan pertama dan memastikan janin aman, juga memberikan keterangan yang sesuai dengan Hendra bahwa dia dibutakan cinta sehingga menyembunyikan fakta bahwa Hendra sudah sadar. Aku duduk di ruang jaga, mendengar petugas menceritakan sekilas keterangan mereka dan tidak bisa menahan tawa. Sampai seperti ini mereka masih berakting menyanyikan lagu cinta sejati yang mengharukan itu. Aku dengan tenang mengeluarkan flash disk kecil hitam dari dalam tas, benda yang selalu menemaniku selama beberapa hari terakhir. Aku meletakkannya di meja kerja Pak Kepala Polsek, suara tegas. Lapor, Pak. Ini adalah semua bukti yang telah saya kumpulkan. Di dalamnya tidak hanya ada video yang merekam mereka hidup seperti suami istri normal selama berbulan-bulan, tapi juga percakapan-percakapan mereka merencanakan untuk merebut harta saya. Ketika flash disk dicolokkan ke komputer, layar besar di ruang rapat menyala, video-video bermunculan dengan jelas. Adegan Hendra berjalan-jalan bebas di rumah. Adegan Hendra dan Dewi mengangkat gelas jus anggur merayakan keberhasilan menipuku menandatangani dana amal yang besar. Adegan Hendra memaki aku sebagai sapi perah bodoh setiap kali aku baru keluar rumah. Dan yang terpenting adalah rekaman Hendra mengakui kepada Dewi tentang kecelakaan bertahun-tahun lalu. Si bodoh itu, aku sudah menarik setirnya tapi dia tidak mati, malah membanting tulang menanggungku. Ya sudah, anggap saja dia membayar utang kehidupan sebelumnya kepadaku. Hendra dibawa masuk ke ruangan untuk dikonfrontasi dengan bukti-bukti ini. Ketika melihat dirinya sendiri di layar sedang tertawa senang di atas penderitaan istri, wajah Hendra pucat pasi tanpa setetes darah. Dia gemetar, bibir bergetar tidak bisa mengucapkan sepatah kata. Semua pembelaan tentang pemulihan ajaib atau cinta sejati lenyap seperti gelembung sabun. Di hadapan bukti-bukti baja yang tidak terbantahkan, topeng bermuka dua itu telah dirobek, memperlihatkan wujud aslinya sebagai penipu profesional dan kejam. Penyidik menatap Hendra dengan tatapan tegas. Saudara Hendra, dengan bukti-bukti ini, Anda tidak hanya diselidiki atas tindakan penipuan penggelapan harta, tapi juga ada indikasi tindak pidana penganiayaan yang disengaja dan pelanggaran ketentuan perkawinan keluarga. Anda masih mau menyangkal apa lagi? Hendra menundukkan kepala ke meja, seluruh tubuh gemetar hebat. Diamnya saat ini adalah pengakuan bersalah yang paling jelas. Keesokan paginya, berita tentang kejadian menggemparkan ini menyebar dengan kecepatan luar biasa. Ibu mertuaku, Bu Kartini, yang sedang di kampung, mendengar kabar anaknya ditangkap langsung buru-buru naik kendaraan ke kota. Dia menerobos masuk ke kantor polisi seperti angin topan, sambil berjalan sambil meraung-raung menangis, membuat gaduh seluruh area pelayanan publik. Ya Tuhan! Anak saya sakit-sakitan berbaring lumpuh di tempat tidur, dia berbuat apa sampai ditangkap? Lepaskan anak saya. Dia difitnah. Melihat aku sedang duduk bekerja dengan pengacara di sudut ruangan, Bu Kartini menerobos hendak mengoyak-ngoyakku. Kamu yang menjebat suamimu sendiri kan? Dasar perempuan jahat. Ular berbisa. Aku harus membunuhmu. Untung para petugas polisi segera turun tangan, menahan dia dengan kuat. Bu Kartini meronta-ronta, mata melotot penuh kebencian, mulut tidak berhenti memakiku dengan kata-kata paling kasar. Aku berdiri merapikan bajuku, menatapnya dengan tatapan dingin dan kasihan. Aku memberi isyarat kepada pengacara untuk memberikan setumpuk fotokopi dokumen. Bu Kartini, ibu tenang dulu. Anak ibu tidak difitnah. Dia tidak hanya sehat normal tapi juga punya tenaga untuk menghamili orang sampai 5 bulan. Dan ini, ibu baca baik-baik. Bu Kartini menyambar tumpukan kertas itu, tangan gemetar membalik setiap halaman.
Itu adalah salinan surat pengakuan utang yang Hendra dan Dewi dengan senang hati cap jempol beberapa hari lalu, mengira itu adalah surat kuasa harta, disertai pemberitahuan dari bank tentang penyitaan seluruh aset jaminan. Aku berbicara perlahan kata demi kata agar meresap ke otak wanita itu. Anak ibu dan kekasih tercintanya sudah menandatangani pengakuan utang 100 miliar rupiah perusahaan. Seluruh harta termasuk rumah mewah yang ibu banggakan, tanah di kampung tempat ibu tinggal, dan rumah keluarga yang sering ibu pamerkan, semuanya sekarang sudah menjadi milik penagih utang. Saya sudah mengajukan cerai gugat dan pengadilan baru menerima berkas pagi ini. Sekarang saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga yang penuh utang ini. Utang 100 miliar? Bu Kartini terbata-bata, wajah pucat seperti mayat. Dia tidak percaya telinganya sendiri. Dia mengira datang ke sini untuk menuntut keadilan, untuk memberi pelajaran kepada menantunya, tidak menyangka malah menerima berita seperti petir di siang bolong. Seumur hidup dia memupuk keserakahan, hanya berharap anaknya kaya agar dia bisa bermuka tebal. Sekarang anaknya masuk penjara, hartanya lenyap, dirinya sendiri akan menjadi gelandangan. Guncangan yang terlalu besar membuat Bu Kartini tidak kuat berdiri, mata terbalik lalu jatuh pingsan di tengah lantai kantor polisi. Aku menatapnya tergeletak di lantai, hati tidak bergeming sedikitpun. Karma berputar, keserakahan tanpa dasar ibu dan anak itu akhirnya membawa mereka ke jurang. Aku berpaling berkata kepada petugas jaga, "Maaf, tolong panggilkan ambulans untuk beliau. Urusan saya sudah selesai, saya permisi pulang dulu." Aku melangkah keluar dari kantor polisi, menghirup udara kebebasan, meninggalkan tragedi keluarga mereka di belakang. Menghadapi ancaman penjara dan hukuman berat, cinta sejati antara Hendra dan Dewi hancur lebih cepat dari gelembung sabun. Ketika mendengar kabar Hendra sudah menandatangani pengakuan utang raksasa dan seluruh harta sudah lenyap, Dewi menyadari dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Dia memahami jika terus melindungi Hendra, dia akan kehilangan segalanya, karir, kehormatan, dan masa depan anak dalam kandungannya. Naluri bertahan. Hidup bangkit kuat, mengubahnya dari kekasih yang manis menjadi pengkhianat paling dingin. Di ruang interogasi, Dewi berubah sikap 180 derajat. Dia menangis terseduh-seduh, memainkan peran korban yang ditipu dan dipaksa. Dewi mengaku kepada polisi bahwa dia diancam dengan kekerasan oleh Hendra, dipaksa berpartisipasi dalam sandiwara pura-pura sakit ini. Dia menuduh Hendra adalah dalang dari segalanya, dari mendirikan yayasan amal palsu untuk mencuci uang hingga memalsukan rekam medis. "Saya hanya dokter yang bekerja untuk gaji. Dia mengancam kalau saya tidak menurut, dia akan membunuh seluruh keluarga saya. Saya terlalu takut makanya terpaksa ikut. Anak ini juga karena dia memaksa saya." Dewi terisak-isak, air mata buaya berlinang deras. Di ruangan sebelah, Hendra diperlihatkan video keterangan Dewi. Dia terbelalak melihat wanita yang pernah dicintainya setengah mati sedang melimpahkan semua kesalahan ke kepalanya. Kemarahan membuncah membuat Hendra hilang kendali. Dia menerobos ke arah layar TV berteriak seperti orang gila. "Dasar perempuan brengsek! Kamu memang ular berbisa. Kamu yang menyuruhku pura-pura sakit untuk menguras uang si Ratna. Kamu yang bilang aku harus sabar menunggu dia jual tanah. Sekarang kamu mau cuci tangan." Hendra dengan kalap membongkar semua yang telah Dewi lakukan untuk membalas dendam. Dia mengaku Dewi adalah orang yang langsung menghubungi perusahaan-perusahaan fiktif farmasi untuk menaikkan harga obat, adalah orang yang menjadi pemilik rekening-rekening penerima uang haram. Dua orang yang pernah bersumpah setia, pernah tidur berpelukan, kini saling menerkam tanpa ampun di kantor polisi. Mereka membongkar sudut-sudut tergelap satu sama lain demi meringankan hukuman sendiri. Aku duduk menonton melalui layar monitor, merasa jijik hingga ke tenggorokan. Ternyata yang disebut cinta mereka semurah itu. Saat ada uang, mereka adalah pasangan mesra. Saat kesulitan, mereka adalah musuh bebuyutan. Sudah jatuh tertimpa tangga, sandiwara berakhir dalam kehinaan dan aib yang luar biasa. Dewi dicabut izin praktik dokternya selamanya dan dipenuntutan sebagai pelaku aktif. Sementara Hendra sebagai dalang pasti akan menerima hukuman yang setimpal untuk dosa-dosa keji yang telah dia lakukan. Badai opini publik dan hukum menyapu rumah mewah dan perusahaanku seperti topan, menyingkirkan semua kemewahan palsu yang telah susah payah dibangun Hendra dan Dewi.
Seminggu setelah kasus di penuntutan, pengadilan negeri resmi menyatakan perusahaan bangkrut. Karena Hendra adalah perwakilan hukum dan telah menandatangani surat pengakuan utang raksasa yang dia kira adalah surat kuasa harta, seluruh beban keuangan menimpa pundaknya. Duduk di ruang kerja, aku melihat melalui jendela kaca para pegawai bank dan jurusita sedang menempelkan penyegelan pada setiap barang di rumah klaster sebelah. Sofa-sofa Italia mahal, lukisan-lukisan seni, dan brankas yang sudah kosong. Semuanya kini ditandai sebagai aset jaminan untuk eksekusi pengadilan. Dewi sudah ditahan sehingga rumah itu menjadi sepi dan dingin, pintu terkunci, hanya tersisa pita kuning silang di depan pintu seperti bekas luka yang jelek. Yang paling menyakitkan bagi Hendra dan Dewi bukanlah kehilangan rumah atau mobil, melainkan lenyapnya tanpa jejak uang 50 miliar rupiah hasil jarahan yang telah mereka kuras dariku selama 6 tahun. Dalam proses penyelidikan, polisi menemukan seluruh uang itu telah ditransfer ke platform perdagangan mata uang kripto internasional melalui seorang broker. Hendra mengaku dia ingin uang beranak cepat untuk menyiapkan kehidupan baru dengan Dewi, jadi dia mengikuti bujukan seorang teman yang sebenarnya adalah orang yang kusewa untuk berinvestasi di proyek kripto. Dia mengira dirinya adalah serigala tua kota, padahal hanya domba muda yang dituntun hidungnya. Tepat malam dia ditangkap, platform itu juga ambruk. Pemilik platform menghilang, membawa seluruh 50 miliar rupiah lenyap ke kehampaan. Aku teringat tatapan kosong Hendra saat mendengar pengacara memberitahu kabar ini di rutan. Dia merong seperti binatang yang terluka, membenturkan kepala ke dinding. Uangku, uang keringat dan air mataku. Kalian. Dia menyebut uang curian dan hasil penipuan itu sebagai keringat dan air mata, betapa lucunya. Dia tidak tahu bahwa keserakahan tanpa dasarnya telah membawanya ke jebakan keuangan terakhir yang sudah kusiapkan dengan rapi. Uang haram tidak pernah bisa disimpan lama. Tidak hanya kehilangan seluruh uang, kehormatan mereka juga terinjak-injak di lumpur hitam. Media dan jejaring sosial memberitakan heboh tentang kasus suami koma dan dokter selingkuhan. Gambar-gambar Hendra berdiri tegak di malam kebakaran, Dewi menggendong perut hamil, atau video Hendra memaki istrinya menjadi bahan gosip di setiap warung kopi dan meja makan. Keluarga Hendra di kampung tidak berani keluar rumah karena malu. Bu Kartini setelah stroke ringan di kantor polisi, kini benar-benar terbaring lumpuh, merasakan persis keadaan disuapi makanan dan minuman yang dulu dia paksa aku tanggung. Bedanya sekarang tidak ada yang melayaninya dengan baik. Aku menandatangani lembar terakhir untuk menyerahkan aset kepada bank untuk menyelesaikan utang. Rumah mewah ini juga akan dilelang. Aku tidak menyesal. Bagiku, ini bukan lagi rumah, melainkan TKP pembunuhan jiwa yang berlangsung 6 tahun. Aku menjinjing koper kecil, di dalamnya hanya beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi sederhana, melangkah keluar dari pagar besi yang berat. Sebelum Hendra dipindahkan untuk menjalani hukuman, aku memutuskan masuk ke rutan mengunjunginya untuk terakhir kali. Bukan karena masih ada hubungan perasaan, tapi aku ingin menutup dengan sempurna novel tragis ini. Ruang kunjungan dipisahkan oleh kaca tebal. Hendra duduk di seberang dengan kepala dicukur pelontos, mengenakan baju tahanan bergaris hitam putih. Baru sebulan lebih tidak bertemu, dia terlihat tua belasan tahun. Dua rongga mata cekung dalam, tulang pipi tirus, kulit abu-abu kusam. Penampilan gagah dan menawan seorang direktur utama palsu atau kekasih yang perkasa sudah lenyap sepenuhnya, hanya tersisa jasad menyedihkan seorang pendosa. Melihatku, mata Hendra berbinar dengan secercah harapan tipis. Dia menyambar gagang telepon, suara memohon dan gemetar. Ratna, Ratna sayang, tolong aku. Cabut laporanmu. Bilang ke polisi kamu memaafkan aku, ini hanya urusan internal keluarga saja. Aku sudah tahu salah. Aku bersumpah keluar dari penjara aku akan jadi kerbau jadi kuda untuk menebus dosa kepadamu. Aku diracuni si Dewi itu, padahal aku masih mencintaimu. Aku mengangkat gagang telepon, menatapnya dengan tatapan tenang yang aneh, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kepedihan yang merobek hati seperti dulu. Di hadapanku sekarang hanyalah pria asing dan hina. Aku tersenyum tipis, senyum yang ringan seperti angin sepoi. Kak Hendra, sampai seperti ini masih mau berakting? Sudah 6 tahun berakting tidak lelah? Hendra tersentak, matanya berputar-putar. Aku tidak berakting, aku bicara dari hati. Kamu ingat tidak?
Dulu kita saling mencintai seperti apa? Aku sudah berjanji setia kepadamu. Jangan sebut-sebut masa lalu lagi. Aku memotong kata-katanya, suara sedingin es. Kamu ingat hari ulang tahun pernikahan 6 tahun lalu? Hari takdir di jalan pegunungan itu. Wajah Hendra berubah, dia terbata-bata. Kenapa kamu mengungkit itu? Itu kecelakaan. Aku mendekatkan wajah ke kaca, menatap dalam ke matanya, berkata pelan-pelan dan jelas. Bukan kecelakaan, dan kamu juga bukan satu-satunya yang melihat anjing melompat ke jalan. Sebenarnya aku sudah melihatnya dari jauh. Aku tahu persis apa yang mau kamu lakukan saat kamu melepas sabuk pengaman dan mencondongkan tubuh ke arahku. Bantingan setir itu adalah aku yang sengaja mengikuti kemauanmu. Hendra terpaku, mulut menganga, pupil mata melebar karena ngeri. Dia menatapku seperti melihat monster. Aku melanjutkan, suara masih lembut seperti sedang bercerita dongeng. Aku hanya ingin menguji apakah pria yang kucintai benar-benar ingin membunuhku atau tidak. Dan kamu tidak mengecewakanku. Kamu kejam sekali, Hendra. Kamu ingin kita berdua mati, atau setidaknya aku mati supaya kamu dapat uang asuransi. Tapi Allah Maha melihat, aku hanya luka ringan, sedangkan kamu langsung menerima karma. 6 tahun ini, aku merawatmu bukan karena aku bodoh, tapi karena aku ingin melihat berapa lama kamu bisa memainkan peran orang koma. Aku menunggu hari di mana kamu sendiri yang melepas topengmu. Dan sekarang kamu sudah terkabul. Hendra menjatuhkan gagang telepon, seluruh tubuhnya gemetar hebat, wajah pucat pasi tanpa setetes darah. Dia menyadari bahwa selama 6 tahun ini dia mengira dirinya adalah sutradara, adalah dalang, tapi ternyata dia hanya boneka menyedihkan dalam papan catur takdir. Dan dalam diamku yang menakutkan itu, aku meletakkan gagang telepon, berdiri mengucapkan selamat tinggal kepada Hendra. Selamat memainkan peran baru di penjara. Kali ini tidak ada penonton. Aku berbalik melangkah pergi. Di belakangku terdengar teriakan histeris Hendra dan bentakan sipir penjara. Tapi suara-suara itu dengan cepat tenggelam dalam keheningan saat pintu besi berat menutup di belakangku. Melangkah keluar dari gerbang rutan, langit hari ini tinggi dan biru membentang. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon Bu Siti. Dering berbunyi beberapa kali, di ujung sana terdengar suara familiar yang sederhana. Halo, Ibu Ratnaya? Ibu sehat? Urusan utang bagaimana? Saya di kampung tapi hati saya panas seperti terbakar. Mendengar suara beliau, air mataku hampir menetes. Sementara seluruh dunia membelakangiku dan menipuku, wanita yang tidak sedarah ini selalu mengkhawatirkanku dengan tulus. Bu Siti, saya sudah selesai urusannya. Aku berkata dengan suara tercekat. Semuanya sudah beres, Bu. Saya sudah jual rumah melunasi semua utang. Sekarang saya lega sekali. Tapi saya tidak punya rumah besar lagi. Saya hanya bisa menyewa apartemen kecil saja. Ibu mau tidak? Ibu tinggal dengan saya ya? Bu Siti di ujung sana berkaca-kaca. Ibu bicara apa sih? Rumah besar, rumah kecil, penting apa? Yang penting ibu selamat. Saya akan naik sekarang. Saya naik bus sore ini langsung ke sana. Kasihan ibu sendirian susah payah. Sore itu, aku menjemput Bu Siti di terminal Pulau Gebang. Kami berdua berpelukan terharu di tengah arus orang yang sibuk. Aku membawa beliau ke apartemen baru yang kusewa di sebuah kawasan perumahan yang tenang dan banyak pepohonan hijau. Rumahnya memang kecil, hanya 2 kamar tidur, tapi hangat dan dipenuhi cahaya alami. Tidak ada lagi bau antiseptik, tidak ada lagi mesin-mesin medis yang dingin, dan yang terpenting tidak ada lagi kebohongan. Aku menggunakan modal pribadiku, uang yang sempat kuamankan dan investasikan dengan aman sebelum semua terbongkar, untuk membuka toko bunga kecil tepat di bawah gedung. Itu adalah impian sejak gadis yang karena sibuk berbisnis dan merawat suami harus kutunda. Setiap hari, aku bersama Bu Siti merawat setiap tangkai bunga, merangkai setiap buket cantik untuk pelanggan. Bu Siti sangat senang. Beliau bilang hidup seperti ini lebih bahagia daripada di villa, hati terasa tenteram. Di malam-malam hujan badai, aku tidak lagi terbangun kaget, was-was khawatir suami kedinginan atau cemas curiga setiap melihat tanda yang aneh. Aku tidur nyenyak, tidur tanpa mimpi buruk.
Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki kekayaan besar atau punya suami sempurna di mata orang. Kebahagiaan adalah ketika malam tiba, kita bisa tidur dengan kepala tinggi, dan esok pagi bangun dengan hati damai menyambut hari baru. Masa lalu kelam itu benar-benar sudah tertutup seperti mimpi buruk panjang yang ketika terbangun, hanya tersisa sebagai pelajaran mahal tentang hati manusia. 3 tahun kemudian, Bandung menyambutku dengan pagi yang sejuk, kabut tipis tersangkut di bukit-bukit pinus yang hijau membiru. Aku sudah pindah ke sini lebih dari setahun, meninggalkan kota yang bising dan kenangan sedih di belakang. Kedai teh dan bunga kecilku terletak di lereng landai, tempat mawar rambat bermekaran sepanjang tahun. Pengunjung yang datang tidak terlalu banyak tapi semuanya adalah orang-orang yang mencintai ketenangan. Mereka datang untuk menikmati teh, memandangi bunga, dan kadang untuk mencari keheningan untuk diri sendiri, sama sepertiku. Hidupku sekarang mengalir dengan damai. Pagi bangun dini hari menyeduh teh, memanggang kue. Sore-sore berjalan santai di sekitar Danau Lido, malam pulang membaca buku di dekat perapian. Bu Siti masih tinggal bersamaku, beliau sudah terbiasa dengan iklim di sini, kulitnya cerah, selalu tersenyum dan tertawa riang. Sesekali aku mendengar kabar tentang orang-orang lama. Hendra sudah bebas dari penjara lebih awal karena berkelakuan baik atau karena kesehatannya lemah, tapi sekarang dia benar-benar cacat. Di penjara dia dipukuli sesama narapidana hingga patah satu kaki, sekarang berjalan pincang. Setiap hari dia menyeret kaki berjualan lotre keliling di terminal Pulau Gebang. Sementara Dewi setelah keluar penjara menghilang entah kemana, kabarnya pergi ke perbatasan menjadi wanita penghibur, anaknya dititipkan ke panti asuhan. Mendengar cerita-cerita itu, hatiku tidak bergelombang sedikitpun, tidak senang, juga tidak kasihan. Mereka telah menabur angin, sekarang menuai badai. Hidup sangat adil. Aku sudah memaafkan mereka bukan karena mereka layak, tapi karena aku layak mendapat kedamaian. Menyimpan dendam di hati sama seperti minum racun sendiri berharap orang lain yang mati. Bu, tolong 1 teko teh lavender ya. Gulanya sedikit saja. Sebuah suara rendah hangat memotong lamunanku. Aku mendongak dan bertemu dengan tatapan hangat yang sedang memperhatikanku dengan seksama. Itu adalah pelanggan tetap yang selalu datang ke kedai setiap Sabtu sore. Dia seorang arsitek, pria dengan tangan berbakat dan senyum lembut. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, juga tidak pernah mengucapkan rayuan gombal. Dia hanya datang diam-diam duduk di sana minum teh dan memandangiku bekerja, sesekali bercerita hal-hal lucu tentang rumah-rumah yang dia desain. Aku tersenyum, dengan lembut meletakkan teko teh yang menguar wangi ungu di atas meja. Teh lavender Anda. Hari ini bunga lavendernya mekar sangat cantik. Dia menatap mataku lalu memandang taman bunga di luar jendela, berkata pelan. Bunga cantik, teh harum, dan orang yang menyeduh teh, hatinya juga sudah damai ya? Aku terdiam sejenak lalu mengangguk, senyum cerah merekah di bibir. Benar, hatiku sudah damai. Luka-luka hati sudah menjadi bekas luka, meski masih ada jejak waktu tapi tidak lagi ngeri setiap kali angin bertiup kencang. Aku memandang langit biru membentang di luar sana, menghirup dalam-dalam aroma wangi rumput dan bunga. Hidup ini masih panjang dan indah. Aku tidak tahu masa depan akan seperti apa. Apakah aku akan membuka hati untuk menerima cinta baru? Tapi aku tahu pasti satu hal, aku sedang hidup, kehidupan yang benar-benar milikku sendiri, bebas dan tenteram. Angin dataran tinggi berhembus, membawa suara lonceng angin yang berdering merdu. Aku kembali ke meja racik, hati diam-diam berterima kasih atas badai-badai yang telah berlalu agar aku bisa menghargai hari-hari cerah yang indah seperti hari ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan bagikan video untuk menyebarkan pesan-pesan bermakna ini. Setiap komentar dari Anda adalah sumber semangat besar bagi kami. Cerita penuh curhat mengucapkan terima kasih yang tulus atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.